Kita memasuki yang namanya final quarter, teman-teman. Nah, pertanyaannya, 9 bulan yang telah kita laluin, apakah kita merenungi nasib kita? Oh, kenapa ya saya 9 bulan ini tidak menghasilkan apa-apa? Oh, kenapa ya saya nggak bisa mencapai apa yang saya goalkan, apa yang saya cita-citakan? Pertanyaannya, yang 9 bulan yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajarannya, supaya kenapa teman-teman? Supaya 3 bulan terakhir ini dan dimulai dari bulan Oktober ini, kita bisa mulai start fresh. Dan kita bisa menutup tahun 2023 ini dengan sebuah kemenangan. Ya. Nah, berbicara tentang yang namanya sebuah kemenangan, tentunya nggak lepas dari yang namanya sebuah perasaan. Lalu, apa perasaan kita pada hari ini? Semangatkah? Bergairah? Bahagia? Atau teman-teman yang putuskan? Nah, apapun perasaan kita hari ini, yang terpenting, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus selalu bersyukur. Setuju, teman-teman? Nah, sama pada hari ini, saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada sistem Success Together yang telah memberikan saya kesempatan untuk memimpin sebuah acara, memandu sebuah acara yang super Success Accelerator Program One pada pagi hari ini. Sebuah acara yang isinya orang-orang super juga. Super cantik, super ganteng, dan juga super rajin. Karena kenapa? Kalau nggak rajin, nggak mungkin pagi-pagi sudah standby, nikmatin lagu, thank you juga buat IT, ada Bang Yopi di sana. Oke, tiba-tiba nama saya disebut di situ, kaget saya tiba-tiba ya. Ah, Nah, kita duduk mempersiapkan diri, sudah pakaian rapi, semuanya duduk mendengarkan acara SAP. Apa nggak rajin tuh? Nah, selain rajin juga semuanya isinya orang-orang yang super baik hati. Kenapa saya bilang super baik hati? Karena semuanya memberikan hal-hal yang positif. Begitupun juga pada pagi hari. Oke, nggak ada suaranya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, itu saya sengaja teman-teman. Ini menunjukkan bahwa apa? Pada saat saya pun juga mungkin mengalami eh, kesalahan teknis contohnya. Teman-teman akan pasti memberikan semua yang support positif. Itulah kenapa saya bilang semuanya acara, semuanya isinya orang-orang yang baik hati semua. Oke, dan juga yang terpenting adalah semuanya isinya orang-orang yang sangat kompak. Kenapa saya bilang kompak? Karena acara SAP satu ini nggak akan terselenggara tanpa adanya orang-orang di balik layar yang sudah mempersiapkan acara yang super ini sehingga kita bisa menikmatinya. So, boleh kita berikan applause, virtual account, hati-hati kita buat mereka semua yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan tak lupa juga tentunya acara ini berisi juga dengan yang namanya pembicara-pembicara yang super. Selain pembicara yang super, tentunya juga MC-nya juga super ya. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita punya kesempatan yang sangat luar biasa dan kita sangat bersyukur kita masih bisa mendengarkan acara SAP One ini dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, suatu hari ini akan kita mendengar sharing dari seorang wanita yang dulunya secara profesional dia adalah seorang profesional yang paling banyak dicari di dunia IT. Istilahnya the most wanted. Waduh, tapi bukan yang negatif ya, tapi ini the most wanted profesional yang sangat dicari di dunia IT ya teman-teman ya. Nah, namun sekarang beliau secara profesional fokus full time dan full heart menjalankan bisnis new skin-nya. Nah, perjalanan beliau pun boleh dikatakan nggaklah selancar jalan tol. Kadang-kadang ada yang namanya air mata. Namun, melalui sebuah sistem Success Together, beliau mengalami perubahan 180 derajat. Nah, untuk merubah 180 derajat itu diperlukan sebuah yang namanya keputusan dan kerendahan hati. Nah, untuk dibentuk menjadi seorang pribadi yang menyenangkan, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya, menjadi anak yang lebih baik bagi orang tuanya, dan yang terpenting adalah menjadi pemimpin yang memimpin dengan teladan dan dengan hati bagi tim-timnya. Sehingga membuat perkembangan tim beliau
sangatlah cepat dan sangatlah besar. Nah, bagaimana beliau dapat mengalami perubahan seperti ini yang sangat drastis, yang membuat timnya perkembangannya begitu fantastis? Penasaran? Pastikan teman-teman buka hati, buka telinga, siapkan alat tulis. Siapa tahu pada saat sharing nanti ada satu kata beliau yang akan membuat kita berubah 180 derajat like magic. So, tanpa panjang lebar, mari kita sambut Circle of Excellence One, Marlina. Halo, halo semua, selamat pagi. Wah, thank you banget ya Yopi ya. Jadi sharingnya Yopi seperti biasa selalu membuat kita cerah ceria ya. Tadi waktu dia silent, teman-teman ada yang langsung tiba-tiba ngecek speaker gak? Ya, saya langsung tiba-tiba auto mencet tombol tombol di laptop aku ya. Ini gue audionya di mute apa-apa ya. Aduh capek deh, nggak taunya di acting doang ya. Sampai saya pikir ini sinyal broken ya. Saya langsung buru-buru lihat handphone, lihat-lihat ini ya. Memang bisa-bisa aja ini si Opi ya teman-teman ya. Jadi selamat pagi semuanya ya. Kembali lagi bersama saya di sini. Jangan bosan-bosan ya. Eh, tunggu sebentar. Saya kayaknya ada yang perlu diupdate sekejap. Ya sudah. Ini kelihatan nggak muka saya? Nah, kayak gini ya, lebih terang ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit ya. Nah, teman-teman mohon sabar bersama saya selama 1 jam ke depan. Oke, ya saya mau cerita sedikit soal gratitude story saya ya, teman-teman ya. Jadi waktu saya pengen cerita gratitude story, ya sebelumnya saya mau cerita dulu soal ini nih, ya soal September. Nah, ya siapa dari teman-teman yang merasa September itu kok begitu amazing ya, begitu luar biasa ya, ya keren banget gitu ya. Coba ketik angka 1 ya, yang berasa September itu luar biasa banget ya. Saya belajar banget dari bulan September ya. Benar-benar benar-benar keren banget ya. Dan saya yakin Oktober ini saya bakalan punya suatu hal lagi yang berbeda ya. Nah, terus yang kedua adalah, aduh, kayaknya September aku udah planningnya B ya. Ternyata kok dapatnya bukan B, dapatnya C, D, E ya. Sepertinya tidak sesuai sama plan sama sekali ya. Aku nggak tahu apalagi yang harus aku improve ya. Kayaknya semuanya udah dilakukan selama di bulan September, tapi kok ternyata masih belum juga sesuai sama yang aku inginkan. Nah ya, coba ketik angka 2 kalau teman-teman berasa seperti itu ya. Jadi nomor 1 keren, yes. Wah, apapun yang gue pengen tuh kayak tercapai semua tadi ya, nomor 1 ya. Nomor 2, yang gue planningnya misalnya 10K, dapatnya kepleset angka nolnya jadi 1 doang. Ya, planningnya kayaknya benar-benar tidak sesuai sama yang aku mau ya, teman-teman ya. Nah ya, jadi ada yang dapat 1, ada yang nomor 2 ya. It's okay, teman-teman, tidak ada yang salah sama sekali dengan apa yang kita review ya. Dan saya terbiasa untuk belajar mereview apapun yang saya lakukan ya. Tapi bedanya dulu waktu saya mereview tentang apa yang saya lakukan, saya cenderungnya negatif. Yang nggak tahu teman-teman sama nggak sama saya ya. Saya biasanya blaming akan kesalahan-kesalahan saya. Ya, saya blaming terhadap tahu gitu ya, ya, tahu gitu gue nggak begini ya, tahu gitu ya, tahu gitu ya. Nah, rata-rata begitu ya kalau saya dulu ya, teman-teman ya. Jadi waktu kita mereview apa yang kita lakukan ya, kan memang biasa ya, kalau penyesalan kan datang belakangan ya, betul gak ya? Karena kalau duluan namanya pendaftaran, bener kan? Nah, tapi kalau misalnya kita selalu bilang tahu gitu ya, itu artinya kita menyesali tanpa kita belajar sesuatu. Tapi kalau kita bilang, oke, mungkin saya adalah orang yang tipe kedua tadi ya. Saya planning 10K, dapatnya ternyata cuma 5K. Saya planningnya buat 10K, tapi kok cuma 3K. Saya planning create EBP, tapi kok nggak kejadian. Saya planning Pet Hokkaido juga nggak kejadian gitu ya. Terus kita merenung-renung, sekarang tanggal 2 ya, saya masih terbawa perasaan saya yang kemarin. Ya teman-teman, saya berharap dari hari ini kita sharing ya, sama-sama kita belajar suatu hal. Ya, saya pribadi juga pernah seperti itu, teman-teman. Saya menyesali ya, waktu nangis-nangisnya itu di pojokan, saya bisa sampai 1 minggu ya. Oh, Marlina bisa ya? Bisa, karena Marlina juga masih manusia ya. Dan saya ini adalah tipe yang sangat negatif banget dulunya, teman-teman ya. Jadi waktu saya aja bisa untuk mengubah itu semua, ya bukan berarti nggak pernah sedih ya. Saya pernah sedih pasti, karena saya masih manusia ya. Kalau kena luka tuh masih masih kena pisau, luka berdarah masih nangis ya, dan masih suka keluar air mata berlinang tiba-tiba gitu ya. Saya masih seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika kita melihat ya September, yes, bagus banget ya, keren banget ya. Saya pencet nomor 1 tadi ya.
Dan saya tahu bahwa Oktober ini saya akan jadi lebih baik, betul nggak? Ya, atau mungkin teman-teman ada yang kejadiannya planningnya 10K tapi nggak kejadian, tapi tetap menganggap ketik nomor satu. Wah, itu luar biasa banget ya. Ya, walaupun nggak kejadian, tapi tetap nomor satu itu, wah itu benar-benar luar biasa. Karena saya yakin setiap hal pasti kita belajar sesuatu, benar nggak? Ya, misalnya kita review apa yang kejadian ya sampai kemarin tuh nggak tercapai. Oh, mungkin karena saya sudah mesif, saya sudah cerita, tapi ternyata orang itu belum mau dihubungin, belum mau beli. Ya, saya juga kemarin ini persis tanggal 30 ya. Tiba-tiba ada yang japri aku ya, nulis di grup ya. Ki, adik aku mau beli nih TR90. Ya, gimana kalau misalnya aku beli sekalian buat aku juga, Ci? Boleh nggak? Kalau aku repeat yang set yang kedua, dia bilang ya. Aku mau kurus lagi. Boleh nggak? Kalau misalnya mau pakai TR90 set yang kedua. Boleh lah ya, masa ditolak ya kan? Kalau dia rasa body fatnya masih tinggi. Saya bilang, ayo semangat, kita pakai gini, gini, gini. Ya, end up diceritain, dicetingin masih belum beli sampai tadi pagi pun, ya kan? Teman-teman, tapi kita percaya, suatu saat kalau kita bangun relasi, pasti suatu saat orang itu akan ngambil juga sama kita, benar kan ya? Jadi segala sesuatu yang terjadi di bulan September, ya, kita jadikan itu sebagai pembelajaran, dan kita yakin yang penting kita sudah lakukan lebih baik. Ya, teman-teman, saya tadinya orang yang tidak percaya sama adanya perubahan ya. Saya merasa orang itu kalau mau berubah harus cepat ya. Jadi dari nggak percaya dia perubahan, terus saya berubah menjadi orang itu kalau mau berubah kudu cepet dong. Namanya mau berubah masa nggak ada actionnya. Ya lama-lama saya belajar satu hal karena sering bergaul ya, terutama waktu sama para leader-leader ST ya. Nah, Mister Chua misalnya salah satunya sama Renho ya. Kalau ngedengar mereka sharing lewat SoundCloud ataupun secara langsung ya, mereka selalu bilang yang namanya berubah itu ya teman-teman tidak mudah. Benar gak? Setuju sama saya? Ya berubah itu tidak mudah, tapi bisa dikerjakan. Dan kalau berubah ya tidak usah compare sama orang lain ya. Tadi satu, berubah itu tidak gampang ya, tapi bisa. Kedua, berubah itu ya bisa diusahakan dan tidak perlu compare sama orang lain. Ya kan? Ya tidak perlu compare ya. Dari tadi yang ngomongnya sama setuju Acen doang ya. Saya tidak bisa eh, berekspektasi ya saya tuh bisa jadi seperti Acen ya yang detailnya bukan main ya karena saya juga punya detail my own ya detailnya saya sama detailnya Acen berbeda jadi saya mengcompare dengan diri saya dengan bulan lalu ya kalau September kemarin saya masih agak baper gimana caranya bulan ini saya lebih baik baper masih boleh tapi berkurang waktunya ya berubah 1% ya setiap hari itu jauh lebih baik daripada kita pengen 100% langsung sekaligus ya dan yang terakhir adalah berubah text time jadi kalau teman-teman misalnya contoh ya dari bulan 1 sampai bulan 8 misalnya massive sharingnya cuman 10 orang ya. Saya udah prospek loh 10 orang loh, mati-matian loh. Dan kita bilang kita udah all out ya. Itu waktu bulan 1 sampai bulan 8 ya. Tapi bulan 9 saya sudah cerita bukan cuman 10 saya double ke 20 orang. Tapi kenapa kok hasil saya jelek misalnya ya. Saya sudah cerita double the effort dari bulan 1 sampai bulan 8. Sepanjang saya menjalankan bisnis Nuskin, bulan 9 kemarin sudah yang terbanyak. Tapi kenapa hasilnya belum seperti apa yang saya mau? Nah, teman-teman percayalah, ada yang namanya delay, ya, ada delay. Delay itu apa? Karena habit itu perlu proses, habit itu perlu waktu buat berubah untuk mengendap. Jadi kalau bulan 9 kita baru melakukan sebuah perubahan tapi hasilnya belum kelihatan, is okay, nggak apa-apa ya. Lanjutkan terus yang namanya teman-teman tahu petani ya, waktu dia menaburkan benih itu nggak langsung jadi sesuatu. Waktu dia menabur benih 2 kali lipat, mungkin hasilnya bukan sekarang. Mungkin hasilnya di bulan kedua, bulan ketiga, atau 1 tahun ke depan. Ya, jadi habit yang sudah teman-teman bangun di bulan 9 kemarin ya, jangan di stop, tapi dilanjutkan terus. Ya, saya percaya, saya yakin habit itu akan berbuah dengan baik ya. Buahnya akan manis, nggak langsung di bulan 9 itu, ya, tapi mungkin di bulan 10, 11, 12, atau di tahun 2024 nanti. Ya, percaya kalau sebuah habit itu dilakukan dengan baik, pasti akan menghasilkan suatu hal yang berubah juga lebih baik. Ya, emangnya Marlina pernah begitu? Ya pernah lah, kalau nggak akan cerita ya kan. Saya juga pernah nangis-nangis di pojokan ketika saya berusaha, ya saya pengen jauh lebih baik, tapi ternyata kejadiannya nggak seperti apa yang saya mau ya. Kesel nggak ya? Kesel lah saat itu, namanya masih manusia ya kan. Tapi ketika saya diingatkan, bersyukur dengan adanya ST ya, di Success Together kita belajar untuk terus mengimprove diri kita dari setiap sharing yang ada
ya. Kalau kemarin sudah 10K ya sudah ya, berarti saatnya kita 10K lagi, karena kalau 10K satu kali doang namanya hoki ya kan. Tapi kalau 10K 2 kali, 3 kali, 4 kali itu namanya baru habit ya. Terus kalau saya sudah 10K setiap bulan, terus kemudian belum punya tim yang 10K gimana? Kok kayaknya yang pengen sukses cuma saya doang? It's okay, bikin habitnya lagi. Ya, kalau saya sudah bisa 10K, artinya saya bisa menduplikasi kepada tim saya. Ya, artinya di bulan Oktober ini dan seterusnya, saya bisa membangun habit itu supaya tim saya yang 10K. Terus sayanya 3K doang. Enggak lah, 10K bareng-bareng ya, gak ya? Jadi kita bilang sama diri kita sendiri ya, di pagi hari ini, goodbye September. Ya, Tuhan udah kasih pembelajaran yang luar biasa sama bulan 1 sampai bulan 9 di 2023 dan sekarang Oktober masuk Q4 ya, kuarter terakhir. Kuarter terakhir di tahun 2023 ini dan kita ready buat menerima ini ya enggak? Kita sudah yakin kita berubah, kita jadi lebih baik dan pasti kita menerima hal yang lebih baik juga ya. Jadi kita bersyukur dulu ya teman-teman ya, baru kita bisa mendapatkan itu semua. Ya itu yang saya selalu lakukan, saya selalu terapkan. Tadinya Marlina yang selalu negatif, terus saya belajar untuk bisa melihat hal yang jauh lebih baik ya dalam setiap hal dan saya belajar menerima. Ya tadinya saya nggak ngerti ya, tapi Hendra bilang sama saya itu namanya love of receive ya. Teman-teman ada love traction, kita menarik hal ya kita bersyukur, feel of abundance. Ada namanya love of receive. Ya, kita menerima dulu, kita membayangkan kalau kita 10K happiness-nya kayak gimana, ya. Jadi kita belajar dulu memvisualisasi 3 bulan ini ya, Oktober, November, Desember kita pasti great ya. Kita pasti mengakhiri tahun 2023 ini dengan luar biasa ya. Kita yakin kita bisa kasih kepalan kita di udara untuk kita yakin dulu teman-teman ya, yakin dulu. Oke, semuanya ya. Nah, saya mau cerita satu hal yang berkaitan cerita saya ini dengan sharing saya di sepanjang 1 jam ke depan ya. Dari tadi 1 jam nggak berkurang-berkurang ya. Ya teman-teman ya. Jadi saya mau cerita sedikit gratitude story ya teman-teman ya. Dimulai dari yang namanya holiday. Wah ya siapa deh teman-teman kalau kita mendengar anak nih buat yang punya anak ya mungkin dilihat ya. Mendengar wah ada liburan ya. Yang satu excited. Coba ketik angka 1 ketika ada kata holiday terus excited ya. Mama papanya begitu. Anak liburan sekolah. Yeay excited ya. Boleh ketik angka 1. Ketik angka 2 buat yang bingung. Waduh, kacau nih anak-anak holiday ya. Ngapain aja ya? Pasti tuh mereka kalau bengong sendirian tuh pasti puyeng ya. Betul nggak? Nggak mungkin ya mereka diam aja di rumah ya. Terus kemudian apa namanya harus kasih aktivitas apa ya? Terus pasti yang tadinya rutinitas pagi ke sekolah, terus saya jadi bingung nganterin anak kemana ya. Terus kalau holiday ke mall mulu juga perlu waktu ya. Mamanya perlu nemenin ya nggak mungkin dong dilepas sendirian di mall ya. Nah, terus jadi bingung mau ngapain ya, masa anak-anak nggak ada suatu hal yang berkesan. Nah itu yang nomor 2 ya teman-teman. Saya ini campuran 1 sama 2 ya, jadi ya kadang-kadang dibilang excited ya jadi 1,5 ya in between ya teman-teman ya. Jadi saya excited iya tapi bingung juga iya. Saya excited ada holiday terus memikirkan apa yang perlu dikasih ke anak saya ya, mikirin ada retret, mikirin ada summer camp ya, mikirin mau ngapain lagi ya. Jadilah dipikirin ya dalam 1 minggu atau 2 minggu tuh ngapain. Nah ternyata holiday itu berbeda-beda teman-teman setiap sekolah ya. Nah khusus buat sekolah anak saya karena kita adalah homeschooling, jadi jadwalnya tuh berbeda. Saya baru tahu ternyata anak-anak yang lainnya itu liburnya cuma 1 minggu ya. Tapi anak saya 2 minggu dari tanggal 20 September kemarin sampai hari ini baru mulai masuk. Jadi 2 minggu ya. Yang pusing kepala Barbie itu sama bapaknya. Liburan ya. Dan ternyata bukan saya doang ya. Ada yang sejenis ya. Apalagi ada beberapa orang tua yang satu sekolah sama saya ya. Malah nanya, Mai, emang liburannya kapan ya? Doeng ya. Dia nggak punya agenda sekolah. Ya. Terus akhirnya waktu dibilangin holiday, ya kita baru tahu itu holiday itu tanggal 19 teman-teman. Terus tanggal 20-nya holiday kita bingung ya mau ngapain ya. Biasanya kita kalau udah tahu kita arrange duluan mau ngapain ya. Apa diisi dengan Rockstar Gym atau isi dengan ada retret atau apa ya seperti itulah ya. Ada yang sama kayak saya nggak kalau holiday itu langsung kepalanya langsung mikirin sesuatu ya. Atau biarin aja lah dia di rumah aja lah
ya nggak usah ngapa-ngapain juga nggak apa-apa ya, biar anak main game aja, nonton TV aja, ya ngalir aja kayak biasa. Mungkin ada juga orang tua yang kayak begitu ya. Tapi kalau saya sama Hendra tuh membiasakan tuh kalau bisa ada sesuatu, ada meaning ya, supaya anak tuh bisa belajar. Nah, singkat cerita, mungkin dari teman-teman tuh ada yang udah ngeliat ya IG saya ya, ceritanya saya so terkenal ya. Teman-teman mungkin udah lihat IG saya ya. Akhirnya saya memutuskan sama Hendra ya untuk mengisi sesuatu, wah ya untuk liburan. Nah, dan teman-teman sedikit informasi ya, antara penting nggak penting informasi ini ya. Saya ini kalau kalau liburan sukanya di planning kalau mau jalan-jalan. Ya, misalnya mau pergi kemana, berapa lama, ya, terus saya mikirin bajunya, rutenya ya, itu saya. Ya, tapi ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk menikah dengan seseorang yang sukanya unplanned ya. Udah pergi aja dulu, ntar ke sana mau ngapain terserah nanti. Ya, teman-teman kebayang nggak orang yang pengen planning dengan orang yang unplanned? Kira-kira jadinya gimana tuh? Ya, orangnya langsung kasih komen ya. Dia bilang adventurous. Aduh Tuhan tolong ya. Aduh, saya sampai, hah? Ya ampun, saya tuh nggak bisa terima kalau pergi jauh-jauh terus kemudian nggak ada planning ya. Dia cuma bilang ya udah kita pergi berapa hari nggak tahu ya. Tujuannya kemana udah pergi aja. Ah, saya nggak bisa kayak begitu. Saya itu harus ada planningnya. Ya tujuannya kemana, berapa lama, perginya ke kota apa aja, jam berapa tuh ngapain ya. Saya maunya kayak begitu teman-teman ya. Tapi dia nggak begitu. Aduh, stresnya bukan main ya. Nah, ada nggak yang sekapel begitu ya? Yang satu maunya planning, yang satunya maunya jalan aja dulu. Aduh, bener-bener ya. Gue pusing dah ya. Mau berapa lama ya? Udah pergi aja dulu, beli tiket dulu, pulangnya nanti. Aduh, kayaknya rasa gimana gitu ya. Saya nggak bisa begitu gitu. Kalau saya taunya pergi misalnya tanggal 1 pulang tanggal 10. Tanggal 1 sampai 10 tuh ngapain aja ya. Pagi kemana, sore kemana, malam kemana, hari kedua ngapain, ketiga ngapain tuh kayak begitu saya tuh maunya ya. Saya maunya everything plan ya. Entahlah orang bilang saya tipe sanguin lah apa pokoknya saya pengennya plan begitu ya. Makanya seringkali tuh kalau jalan-jalan saya ribut dan bete. Karena apa? Karena apa namanya dia suka terserah. Jadi kan bingung ya kita yang packing ya. Mau packing buat 3 hari, mau 5 hari, mau 7 hari. Secara yang packing kan emak-emak, betul gak? Ya, saya udah planning nih mau ngapain ya. Ternyata tuh nggak begitu. Nah, teman-teman, jadilah akhirnya saya adjustment ya. Karena saya hidup selama 15 tahun itu hati saya turbulence ya teman-teman ya. Dia nyaut terus di sebelah ya. Adventurous, adventurous mulu ya. Aduh, hati saya turbulence ya. Saya bilang saya nggak bisa kayak begini ya. Saya ini harus punya planning. Tapi saya ini hidup sama dia bakalan masih panjang ya teman-teman ya. Nggak cuma 15 tahun ya. Masih ada perjalanan tahun-tahun ke depan nanti ya. Kalau saya tidak enjoy the process, saya bisa gila ya teman-teman ya. Saya stres bisa ya. Aduh, jadi akhirnya saya belajar buat adjustment. Nah ya, saya belajar berubah. Saya less ekspektasi, saya belajar berubah. Jadilah akhirnya tepat jam 00 tanggal 20 ya teman-teman barulah kita planning. Ya, bayangin ya, tanggal 20 itu hari terakhir sekolah, kita baru tahu dan kita baru planning tanggal 20.00 itu ya. Saya tadinya cuma bisa ngoceh teman-teman ya. Saya tadinya kalau holiday itu cuma bisa ngoceh. Jadi kita mau kemana sih? Ini kesel banget ya. Mau ngoceh kita nggak tahu mau kemana. Jadi mau ngapain? Mau ngapain? Jadi ceritanya saya cuma ekspektasi doang ya. Saya cuma lemparin ide, tapi saya tidak berani bikin planning. Dulu begitu. Tapi ya teman-teman karena saya belajar, ternyata suami saya tuh nggak suka begitu. Dia bilang kalau kasih ide ke saya, tolong di planning baik-baik. Akhirnya malam-malam itu ya teman-teman jam 00 tuh saya bikin rute opsi 1 dan opsi 2. Oh, saya nggak screenshot ya, tapi ada nih ya opsi 1, opsi 2. Ya opsi 1 berangkat tanggal 20, nyampe di kota mana kita ngapain ya, misalnya kita nyampe kota Cirebon jangan lupa makan empal gentong Amarta. Ya, terus kemudian nyampe ke sini terus kita ngapain lagi, nyampe ke sini kita ngapain lagi, rute kedua, ketiga, keempat sampai 1 minggu. Opsi 1. Opsi 2 nggak usah makan empal gentong, langsung lanjut ke sini terus begini begini gini. I give option 1 and option 2. Wah, Marlina improve ya. Yang tadinya cuma bisa uring-uringan ya, terus kemudian saya kasih usulan. Ya. Jam 00 saya bikin ya opsinya, bikin di note saya begini cara garis besar karena saya orangnya planning ya. Terus saya kasih lempar, barulah ada pembahasan. Boleh, kayaknya begini bagus juga ya. Ya udah,
Tapi balik lagi ke cerita pertama. Kita jalan aja dulu, nanti kita lihat sikon, bisa mampir nggak ke Empal Gentong atau enggak. Ya, ya sudah. Yang penting kan aku udah kasih usulan ya dong. Ya udah. Planningnya gimana? Opsi satu sama opsi dua bisa-bisa dijalankan atau bisa juga kita opsi tiga, kita mampir lagi ke tempat yang lain. Sakit kepala Barbie ya kan? Jadi udah kasih opsi satu, opsi dua, ternyata bisa ada opsi tiga. Kita lihat sikon pokoknya. Yang penting kamu udah ada arahannya kita mau kemana. Ya sudah dong. Pulangnya mau berapa hari? Mau 5 hari boleh, mau 7 hari boleh. Jadilah saya ya tanggal 20 itu saya start buat packing ya dan belum tahu kemana jelasnya. Tengah-tengahnya nggak tahu ya. Jadi kan ada beberapa stop. Tapi yang penting ujungnya tahu. Nah ya, ujungnya adalah kita sama-sama ke sini ya teman-teman ya. Ujungnya perjalanan jauh sekali. Mau ke Bromo, Malang ya titanya ya. Jadi jam 00 itu baru diputuskan. Tapi saya masih belum tahu kita mau naik kereta, mau naik mobil, atau mau naik pesawat. Nah ya, jadi mau ke situ. Akhirnya saya cari tahu ya, mau kalau naik kereta ini turunnya di Malang. Nanti kita dari situ sewa mobil lagi. Saya bilangnya nanti saya cari tahu. Pokoknya tanggal 20 itu saya cari tahu semuanya pagi-pagi itu karena kita sudah memutuskan mau kemana. Ya, terus mau ke Bromo, mau ke Jatim Park, pokoknya nanti cari tahu. Naik pesawat juga bisa. Ya, pembelajarannya begini gini gini, biayanya sekian kurang lebih. Ya, pesawatnya, sewa mobilnya. Jadi saya kasih planning ya, budgeting. Ya, terus singkat cerita ya oke lah, karena kita terlalu fleksibel. Ya, kalau naik pesawat atau naik kereta itu sakit kepala ya ngaturnya. Akhirnya kita bawa mobil. Nah, ya. Terus mulailah bawa mobil. Berapa orang? Itu Mbak sama supir mau dikemanain? Ini slide-nya nggak kepotong, belum dimunculin ya. Jadi sabar sejenak, oke? Ya, eh, jadi kita mau kemana? Terlalu fleksibel, bisa 5 hari, bisa seminggu, bisa juga 2 minggu ya. Hah? Terus gimana ini? Tenang aja, kita bisa lakukan apapun dari jarak jauh ya. Kita bisa fleksibel, siap ya kan? Mau cuma 5 hari, mau seminggu, mau sampai tanggal 2 ya. Pokoknya nyampe sana, ya sudah. Ini bukan adventure tanpa budget, maksudnya bukannya budgetnya nol ya, tapi budgetnya unlimited ya mau kemana terserah. Ya, dan saya juga baru pertama kali ya teman-teman holiday itu belum pesan hotel. Pesan hotel pas hari itu nyampe ya. Oke, jadi pas berangkat tanggal 20 belum ada hotel satupun yang dipesan, begitu nyampe baru pesan hotel. Nah, karena kita sudah memikirkan untuk mau tujuannya kemana nih penting ya. Jadi saya cerita ini ada kaitannya dengan slide saya ya. Pertama-tama kita diskusi tujuannya kemana dulu. Tujuannya udah ada, ya. Tujuannya kemana dan diputuskanlah kita naik apa. Baru kemudian kita pikir, oke kita naik apa? Ya, oke naik mobil ada dua, ada mobil bensin, ada mobil listrik. Wah, ceritanya agak-agak jualan sedikit ya tentang mobil listrik. Akhirnya muncullah mobil listrik. Ya, pertanyaannya adalah ngisinya di mana? Ya, kalau bensin ada di banyak tempat setiap rest area. Kalau mobil listrik ngisinya di mana? Karena tidak semua ada. Nah, teman-teman mulailah kita nge-Google ya. Nge-Google ternyata baru tahu ya tadi pertama pembelajarannya titiknya di mana ujungnya, mau kemana. Terus tengah-tengah itu perlu ada pom bensin. Ternyata ada kilometer tertentu ya. Untuk perjalanan kita breakdown karena perjalanan 10 sampai 12 jam, kita break ke 3 titik. Ya, pertama harus full tank dulu. Oh, ternyata titik di tengah-tengah tuh ada dua, ada Cirebon sama Solo. Ya, dicari tahu juga teman-teman ternyata mobil listrik itu ada ngecasnya itu yang fast charging. Wah, emangnya dikira handphone doang ada fast charging ya. Ternyata mobil listrik ada fast charging. Dicarilah supaya kita nggak kelamaan di rest area, ya kan? Carilah fast charging. Adanya di mana titiknya? Wah, itu dicari loh, ya. Jadi dicari ya. Saya cari tahu, oh fast charging itu adanya di Cirebon, sama di Solo, sama di Basuki Rahmat, Malang. Fast chargingnya berapa? Itu ternyata ada 50.000, 60.000, sama 200.000. So far yang tercepat ada di Cirebon sama di Bandung. Wah, ya ini udah dikasih bocoran ya. Berapa cepat? Karena casnya itu 200.000, maka bisa cuma setengah jam full tank. Ya, kalau yang normal 1 jam setengah. Karena kan 60.000 sama 200.000 kan itu beda 3 kali ya. 1 jam setengah. Jadi kita cabut naik ke sana. Ya, kita ngisi ngecas mobil sama ngecas makan sama ngecas tidur. Begitu setiap kali rest area, teman-teman. Ya, dan saya ini agak ketar-ketir, beneran nggak ada apa nggak ya? Beneran ada apa nggak ya? Karena kan belum pernah ya, belum pengalaman ya. Beda kalau sekarang teman-teman udah saya ceritain ya. Nah, jadi akhirnya nyampe di sana. Ya, dan perjalanan menuju ke sana ternyata bukan semudah itu, Ferguso ya.
ada juga pembelajaran di mana kita bayangin ya, kita biasanya tinggal di satu rumah ya, berlima, ada mbak, ada supir, mbaknya kudu pulang, supir kudu pulang, pas tanggal 20 juga ya, mbak supir mbak bingung ya, ha, dadakan banget Ci ya, disuruh pulang, kita jadi belum planning dan sebagainya gitu ya, sudah dipulangkan dan kita berlima benar-benar dua parents ya, orang tua, papa mama sama anak tiga. Ada yang pernah pergi berlima atau berlima ya, pokoknya anggota keluarga tanpa orang tua, tanpa mbak, tanpa siapa-siapa ya. Apa yang terjadi ya dengan tiga orang ya teman-teman ya, dengan anak-anak ya. Kira-kira seperti apa ya? Oh, mungkin Yosi sering ya karena sering kali bolak-balik ya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ribut nggak? Ini pertama ya kita tanpa siapa-siapa ya. Biasanya pasti ada omanya atau siapanya ya. Nah, ini teman-teman ributnya bukan main. Ya semua pada balapan pengen duduk di depan. Karena buat tiduran yang melandai gini kalau naik Ioniq ya cuma duduk di bagian passenger. Dan semua tuh pada pengen kasih petunjuk ke papanya jalannya menuju kemana. Jadilah kita penuh keributan ya. Jadi di situ. Dan habis itu nginep juga tinggal di hotel ya. Kita cari yang family room ya yang gede terus pakai extra bed dan sebagainya juga satu kamar karena saya nggak mungkin ninggalin anak-anak satu kamar sendiri ya bisa 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 saya lebih sakit kepala ya jadi teman-teman akhirnya saya belajar buat di sini ya cari tujuannya ya main goalnya apa others goalnya apa tujuannya itu saya mau ke Bromo mau kasih lihat ke anak-anak ya bagaimana mereka itu bisa ngelihat ini pemandangan yang mereka nggak pernah lihat ya nah jadi dibawalah ke sana ya mereka pagi-pagi dibangunin ya kemudian lihat stars ya teman-teman ya ada pengalaman kedinginan ya terus ada pengalaman juga ngelihat zoo tapi main goalnya adalah Bromo ya yang lain itu nanti ya berapa lama udah dipikirin naik apa udah dipikirin ya pemberiatannya di mana aja udah dipikirin ya dan tanyanya itu ya detik itu juga ya begitu kita bangun pagi tanggal 20 kita nanya Google juga nanya sama teman-teman saya ya ada apa aja yang enaknya di mana restorannya apa aja ya dan ke sono apa aja yang dilihat dan sebagainya ya teman-teman ini kita lakukan semua yang penting tahu ujungnya dulu baru kita tanya step-stepnya ya dan akhirnya barulah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bagus ada pengalaman buat melihat matahari terbitnya ada pengalaman anak-anak funnya dan pengalaman di apa namanya di zoo-nya seperti apa ya teman-teman ya itu baru kita bisa liatin semua. Nah, pertanyaannya teman-teman, waktu kita udah bikin holiday, kita bisa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan, eh, nah ini ya, lihat ya, ini bagus nggak? Ya, ini adalah tujuan yang saya mau lihat. Ya, teman-teman, ini diambil sama handphone saya pribadi ya, jam 5. Ternyata sunrise itu jam 5 di sana ya. Bagus nggak? Bagus ya? Ya, ini saya ambil ya, dengan kameranya, ini iklan ya. Maaf, bukan iPhone ya. Ya, ini kamera yang lain ya, bukan iPhone tapi bisa bagus juga ya. Jadi yang bilang harus iPhone ternyata enggak ya. Jadi cakep ya teman-teman ya. Jadi waktu saya lihat gila ini keren banget pemandangan ini ya dan ini adalah pengalaman yang luar biasa yang juga dirasakan sama anak saya. Ini seperti tujuan yang kita. Ya, apa plan B-nya saya? Ya, saya tuh mau ngapain di sini ya. Nah, teman-teman waktu misalnya ya teman-teman ini baru kita berkaitan sama topik ya. Waktu saya ngomongin holiday, saya ngomong ini berkaitan sama topik kita. Ya pertanyaannya kita-kita di sini ya setiap pagi ada di setiap hari Senin pagi ada di SAP1 ya terus kita juga ikut segala meeting yang ada ya kan teman-teman. Pertanyaannya kenapa kita ada di sini? Ya, kira-kira kurang kerjaan apa setiap setiap Senin pagi di sini? Ya kok kita sama kayak lagi kerja kayak ada sales meeting gitu di kantor ya tujuannya kita ngapain? Ya, pernah nggak teman-teman nanya? Nah, kita kan bukan lagi kayak holiday anak saya ya, tapi kita ini lagi perjalanan hidup. Pernah nggak nanya kenapa kita di sini? Kalau saya, waktu saya melihat pemandangan ini, waktu di Gunung Bromo ini ya, paling atas saya nanya ke diri saya loh, kenapa saya ada di sini? Saya langsung mulut saya tuh nggak berhenti buat memuji Tuhan ya. Tuhan tuh luar biasa banget ya. Ada pemandangan indah begini ya. Dan itu lagi sunrise, matahari terbit ya dekat sebelah kiri situ sebenarnya ada mataharinya bulat ya. Cuman nggak kelihatan foto gunungnya kalau dari situ. Ya sebelah sini ada ini ya. Teman-teman, kenapa kita ada di sini? Pernah nggak kita tanya kepada diri kita ketika kita lagi ada di sini ya atau setiap kita melakukan kegiatan apapun yang diadakan oleh SD, pernah nggak nanya ada apa? Kenapa saya ada di sini? Apakah saya satu kurang kerjaan? Apakah dua saya ikut-ikutan doang? Ya, apakah saya tahu dengan jelas saya itu mau ngapain? Ya, kalau saya tahu dengan jelas saya mau ngapain ya, eh,
Saya mau sukses kan? Betul nggak? Teman-teman ada di sini mau sukses kan? Ya, atau jangan sampai bilang teman-teman di sini karena barusan di WhatsAppin sama upline-nya, "Woi, bangun woi ya. Ada SAP 1 katanya." Nah, ya, teman-teman ditanya, "Sukses seperti apa yang saya mau?" Nah, itu perlu ditanya. Sama seperti saya kemarin ada perjalanan waktu saya holiday ya, ditanya, "Kenapa kita mau ke Bromo?" Ya. Jadi walaupun itu dadakan ya, cuma sebentar, ditanya, "Kenapa saya harus ke Bromo?" Oh, saya pengen kasih pengalaman yang berbeda. Sama ini ya, anak-anak nggak pernah tuh seperti itu. Ini pengalaman tak akan terlupakan pasti sama mereka. Karena Bianca udah gede ya, 7 tahun tuh bisa ngerasain dia, udah inget dia. Dan kita balik lagi kepada diri sendiri ya. Suka seperti apa yang saya mau. Pernah nggak teman-teman membayangkan? Ini waktu diajak ngomong ke sini ya, anak-anak nggak tahu, nggak kebayang. Mau ngeliat gunung-gunung seperti apa tuh nggak kebayang. Tapi teman-teman bisa mulai belajar membayangkan visualisasi ya, bisa ngedengar dari setiap sesinya para speaker ya, bisa juga melihat misalnya ngelihat dari IG-nya Angela ya, bisa ngelihat dari apapun atau ngelihat dari nonton TV, ngelihat dari pengalaman-pengalaman kita pengen seperti apa ya. Dan tanya lagi kepada diri kita berapa lama. Apakah kita juga pengen traveling? Apakah saya juga pengen punya budget buat beli rumah ya, yang rumah tertentu ya, atau pengen pengen punya mobil tertentu ya, dan berapa lama saya pengen capai itu. Sama seperti tadi waktu holiday, saya membayangkan berapa lama saya menuju ke situ ya, dan titiknya itu berapa banyak ya. Maraton kita itu kan. Betul nggak? Berapa lama saya menuju ke sana? Sama seperti di bisnis ini. Teman-teman pernah nggak kita coba bayangkan ya, saya pengennya kayak apa? Ada sesosok orang nggak? Atau beberapa tokoh yang saya pengen kehidupannya seperti itu. Dan saya bersyukur banget karena saya tuh ada di ST, saya punya banyak sekali visualisasi yang ada. Teman-teman sadar nggak sih dari setiap BSC1 ya, atau BSC2 ya, kita sering mengundang speaker-speaker COE dari Singapura, Malaysia. Ya, terakhir siapa? Coba ngetes ya, siapa yang masih ingat ya. Terakhir siapa speaker kita yang ganteng itu ya, yang cakep itu yang seperti Harry Potter? Ada yang masih ingat siapa nama speakernya kita? Wah, Wee Hong ya. Wah, Peter pasti jelas ya, karena dia yang translate ya, teman-teman ya. Wee Hong, coba bayangin, usianya itu teman-teman masih muda banget ya. 46 ya dia ya umurnya ya. Masih muda banget, tapi mukanya kayak gitu, kayak umur 20 diawetin ya. Dan kehidupannya udah suka-suka dia mau kayak gimana ya. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Ya, sebelum-belumnya lagi ada siapa lagi? Ada Weisha lah, ya. Terus sebelumnya lagi ada siapa lah. Semua speaker-speaker yang ada ya setiap bulan ada 2 kali kita ngundang speaker dari luar, import ya, dari Singapura, Malaysia. Bersyukur ya karena pandemi kita jadi bisa berkomunikasi sama mereka dan mereka bisa sharing pakai Zoom buat kita ya. Kebayang nggak? Kepengen nggak sih kita kayak mereka? Ya, misalnya saya yang mendengarkan soal Annie Ong ya, anaknya 4 ya, tapi bisa punya kehidupan seperti itu ya. Belum ada siapa lagi? Ada Chi Xiong ya, belum ada banyak lah ya, ada semua speaker-speaker yang ada ya. Nanti ini kita yang akan datang ada Patrick ya. Teman-teman nggak tahu Patrick siapa ya? Dia itu seorang udah jadi manajer ya, eh, udah keren banget ya, udah apa engineering backgroundnya ya, dan dia itu punya downline salah satunya Angus sama Lin ya, yang personalnya udah punya COE juga di bawahnya ya. Kehidupannya itu luar biasa. Pernah dia 1 tahun ya istrinya itu merawat papanya di Australia tapi income-nya terus masuk ya, artinya dia nggak usah pusing lagi sama income-nya dia ya, director engineer betul ya. Jadi teman-teman kebayang nggak apa yang kita mau? Apakah saya kepengen terus-terusan kerja ya tanpa kenal waktu tapi dapat duitnya segitu-gitu aja? Atau saya kepengen punya hal yang berbeda? Saya pengen punya waktu dan punya uang ya. Kalau punya uang aja itu semua orang bisa cari. Tapi punya waktu dan uang itu susah. Dan uangnya berapa banyak? Teman-teman waktu kita punya goal harus definisikan uangnya itu berapa banyak ya. Waktu saya dulu nggak tahu ya di Nuskin bisa dapat apa, saya set goal awal-awal 100 juta. Saya pengen dapat 100 juta tapi pasif. Di pekerjaan saya yang lama 100 juta saya udah dapat lebih tapi aktif. Ya, saya pengen dapat pasif tapi 100 juta. Itu dulu set goalnya saya. Ternyata bisa nyampe loh teman-teman ya. Saya bisa nyampe ke situ. Terus saya membayangkan lagi coba kalau naik didoublein. Bisa nggak? Oh ternyata bisa. Coba didoublein. Oh ternyata bisa. Ya, jadi ketika kita berpikir dapat uang dan uang itu dikonversi jadi ke jalan-jalan lah, jadi punya rumah lah, jadi bisa beli mobil lah, jadi bisa melakukan apa yang kita mau. Coba kita belajar membayangkan. Dan berapa lama
Ya, mungkin kalau 100 juta dulu saya kasih target ya, 2 sampai 3 tahun saya punya 100 juta. Saya kasih target lagi ya 2 tahun kemudian, kasih target lagi berapa tahun kemudian. Ya, sehingga saya punya kejelasan saya di sini mau ngapain. Ya, kita di sini mau ngapain. Nah, teman-teman kalau kita sudah punya ini ya, kita punya ST23. ST23 tuh apa? Teman-teman saya membayangkan ya, goal saya itu kalau tadi perjalanan saya nih, makanya tadi saya bilangnya di awal, saya punya goal waktu holiday saya goalnya itu ke Malang. Ada Bromo dan Jatim Park 2 ya. Nah, di tengah-tengah saya punya pom bensin untuk menuju ke sana. Ada pom bensin Cirebon, ada pom bensin Solo ya, ada pom bensin di Malang Basuki Rahmat ya, itu adalah pom bensin saya. Ada pom bensin yang ternyata kilowattnya itu cuma 60.000, ada yang 50.000, ada yang 200.000. Itu meningkatkan bensinnya, betul nggak? Supaya bensinnya itu cepat naik, tapi jamnya tuh tergantung dengan kilowattnya. Sama juga dengan kita. Ya, jadi waktu saya melihat slide ini, zaman dulu, saya kalau melihat slide ST23 atau ngeliat slide LTS gitu ya, di otak saya cuma duit, biaya. Ya, ya elah meeting lagi, baru juga kelar meeting nggak bisa napas ya. Kenapa sih ya orang ST demennya meeting mulu ngabisin duit ya kan? Itu dulu saya. Ya, tapi setelah saya belajar mengerti, sebenarnya si setiap event yang ada LTS di Januari kemarin, sorry Januari Februari, ada lagi di Juni, itu sekarang di Oktober ya ada 3. Emang saya harus ngikut tiga-tiganya? Nggak cukup satu kali aja? Hah? Nggak cukup dong satu kali aja, ngapain sih berulang-ulang ya? Saya tadi tidak mengerti itu teman-teman. Tapi ketika saya tahu tujuannya, sama seperti tadi saya holiday, saya ngerti tujuan saya adalah Bromo, dan ini adalah maraton, saya nggak mungkin bawa mobil, mau Ioniq kek, mau mobil Kijang kek, mobil apa, pasti ada stopannya, betul gak sih? Ya mobil yang bensin juga pasti ada stopannya. Nah, demikian juga, waktu kita menjalankan Nuskin, kita tahu suksesnya itu mau seperti apa, kita pasti ada stopannya. Kita perlu ada pom bensinnya. Mau itu tadi isi listrik, mau diisi bensin, perlu ada stopannya. Pertama mobilnya perlu makan, orang yang nyetir juga perlu makan, betul gak? Perlu rehat juga, perlu dicas juga. Nah, ini dia. Waktu saya tahu, oh saya baru connect. Perjalanan aja perlu ngisi bensin, perlu makan, perlu tidur. Demikian juga waktu saya menuju kesuksesan saya pengen punya 1 juta, saya pengen punya 200 juta, saya pengen punya 500 juta, pengen punya 1 M, pengen punya berapapun uangnya, dan dikonversi mau beli barang apa, mau rumah, mau mobil, mau apa, yang mau punya waktu, mau punya pendidikan anak, apapun itu, bedanya teman-teman semua, tiap kita beda-beda ya, maka kita perlu banget ngisi bensin. Ya, ininya ini. Apapun yang meningkatkan belief saya, maka harus saya lakukan. Apapun yang meningkatkan beliefnya saya harus pergi. Itu macam pom bensinnya saya, teman-teman. Jadi waktu saya melihat itu, saya yang tadinya nggak connect, yang tadi yang berpikir ini jadi beban, saya langsung berpikir, oke, kalau ngisi bensin beban nggak ya? Ya, saya kalau naik mobil biasa, itu bisa isi 500 sampai 800 ribu sekali ngisi bensin. Ya, penting nggak sih ngisi bensin? Itu biaya bukan? Oh, itu bukan biaya. Kalau nggak diisi bensin, itu bisa mogok. Ya, betul nggak? Jadi, waktu saya berpikir, ada meeting. Emangnya meeting MSM aja nggak cukup? Emang BSI doang nggak cukup? Teman-teman juga saya yakin punya grouping pagi, ya kan? Setiap pagi pasti ada grouping. Hampir semua tim punya grouping pagi-pagi. Emangnya grouping pagi doang nggak cukup? Emang ketemu upline doang nggak cukup? Itu cukup ya, cukup tapi lebih lama. Sama seperti ngecas ya. Ioniq saya kalau ngecas di rumah bisa pakai kilowattnya 2.200. Berapa lama? 30 jam. Ya perlu 2 sampai 3 malam. Setel jam 9 colok, jam 9 pagi bangun baru 30%. Besokannya colok lagi 30%. Karena kan 30 jam ya. Kita tidur sekitar 8-10 jam dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Ya, itu ngisi sekitar 30%, 30%, 30%. Lebih lama, teman-teman. Tapi kalau kita pengen cepat, makanya tadi penting banget set goal berapa lama. Nyampe ke Malang, kalau mau cepat naik pesawat, tapi nggak bisa fleksibel tengah-tengahnya, ya kan? Tapi kalau mau agak nyantai, berhenti di mana, ya kudu naik mobil. Naik kereta pun harus segitu, ya harus nyampe. Ya naik kereta mobil sama-sama 12 jam. Ya, jadi kita harus berpikir dulu tujuannya apa dan isi pom bensinnya. Apapun yang meningkatkan belief saya pergi. Apapun yang meningkatkan trust saya, hati saya yang perlu dicas ini pergi. Nah, teman-teman, waktu saya membayangkan itu, saya jadi ngerti.
Ya, ketemu upline, meeting MSM, meeting BSI1, BSI2, itu kayak pom bensin, tapi kilowattnya 7.000, ya 7.000, 7.000, 7.000. Tapi waktu teman-teman datang ke SC23 ini, wattnya itu macam watt yang 200, tau nggak? Ya, kayak kita tuh ngisi pom bensin yang kemarin saya Ioniq itu ya, cuma setengah jam terus full tank. Teman-teman perlu melihat ya apa yang akan terjadi. Mungkin dari kita banyak sekali dari kita itu yang tahunya SC23 udahlah sama kayak kemarin kita ke Retop. Saya bisa bayangin teman-teman ya, karena saya udah pernah ke sono, teman-teman belum. Jadi you better trust me ya kan. Sama seperti kemarin ya, waktu saya ke Bromo, terus beberapa orang japri sama saya. Teman-teman saya japri ada 2 sampai 3 orang nanya, "Mai lu ke Bromo naik apa? Turnya apa? Apa aja yang bagus?" Betul nggak? Saya juga nanya orang, nanya Google ya kan. Saya nanya sama orang yang udah nyampe duluan. Nah, kita itu di ST, teman-teman, kita harus bersyukur banget, 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 banget. Di ST itu para ST leader kita ya, semua para COI upline kita, dia udah nyampe dan ngasih tahu caranya. Teman-teman kalau udah dikasih tahu sama yang udah nyampe duluan, kira-kira percaya nggak sih? Mendingan kita cari tahu sendiri, ngoprek sendiri, nge-Google sendiri, atau better nanya langsung sama yang udah nyampe. Ya, kira-kira mendingan cepetan mana? Nge-Google sendiri, ngoprek sendiri, sama nanya sama yang udah nyampe, bahkan udah sering ke sana, menciptakan beberapa COI. Nah, coba kira-kira mendingan mana? Cepetan mana? Ngoprek sendiri satu, ya. Yang kedua, nanya sama yang udah nyampe, ya, udah nyampe dan menciptakan banyak sekali di bawah-bawahnya. Ya, teman-teman, SC23 ini bakalan wow banget. Jangan ngebayangin kayak di Retop. Bayangin ya teman-teman, yang datang itu bisa lebih dari 5.000 orang. Bisa 5.000 sampai 7.000. Itu berapa kali lipatnya Retop? Ya, bisa 10 sampai 20 kalinya Retop. Ya, itu panggungnya aja, ya ampun. Teman-teman, ya itu gede banget pasti ya. Itu Retop itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Itu gede banget. Waktu saya membayangkan ya, dulu waktu saya datang, saya cuma ngepikir ngapain sih ini orang ya desak-desakan di sini kayak orang kurang kerjaan. Itu awal-awalnya ya. Pertama kali saya datang, mana sesek lagi ya tuh sikut-sikutan lagi ya. Lama-lama saya berubah. Hari pertama saya uring-uringan, saya cuman marah-marah. Ngapain sih ini orang kayak kurang kerjaan ya, desek-desekan. Terus kemudian pas udah saya masuk, saya belajar begini. Ini ada begitu banyak orang, ribuan orang. Ini antara dua. Mereka yang gak waras atau saya yang gak waras, coba. Mereka yang nggak tahu apa yang mereka lakukan atau saya yang nggak tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau mereka yang nggak waras, kok mereka nyampe? Kok saya yang waras ini nggak nyampe-nyampe? Pernah mikir gitu gak? Kenapa mereka kalau dibilangin mereka nggak waras, mereka bego, mereka tertipu, kok mereka nyampe ke yang mereka mau? Mereka bisa jalan-jalan, rumahnya bagus, ya kan? Nggak mikirin apa-apa lagi ya, punya passive income. Kok saya yang merasa diri waras, kok nggak nyampe-nyampe? Penghasilan terbatas ya, gaji tanggal 20 keluar, tanggal 25 udah habis, ya kan? Bagaimana hidup 25 hari lagi? Kalau punya bisnis tapi kok kayaknya ribet sama karyawan, ya bagaimana ekspansi, dan begitu banyak resiko-resiko lain ya yang saya pikirin. Nah, hari pertama saya skeptis, hari kedua saya datang, saya mulai agak, kayaknya apa yang mereka ngomong benar juga ya. Mulai saya membuka hati. Akhirnya lama-lama saya pikir ya, kayaknya nggak ada cara lain deh. Kayaknya yang benar tuh mereka. Sayanya yang nggak benar. Sayanya yang nggak mau believe, sayanya yang nggak mau percaya. Bayangin ya, kalau ada cuma satu orang, misalnya saya ketemu upline saya doang, mungkin saya bisa bilang ini orang geblek, ini orang kagak ngerti, ya kan? Ketemu 5 orang, 10 orang, saya mungkin masih bisa beranggapan mereka yang geblek. Mereka yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau ketemu ribuan orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, ada ibu rumah tangga, ada yang profesional, ada pebisnis, ya kan, ada yang masih muda, ada yang udah lansia, ya kan, ada segala macam orang. Kira-kira teman-teman yang waras mereka atau kita coba? Ya, coba pikirin. Ya, akhirnya teman-teman, waktu saya ngelihat itu semua dengan panggung yang begitu gede, saya bilang ke diri saya, sudahlah Marlina, jangan mengeraskan hati lagi. Pergi dan ikuti aja. Mereka tuh udah nyampe. Kenapa kok kamu yang tidak mau melunakkan hati kamu? Kenapa kok kamu yang keraskan hati dan kamu menganggap bahwa apa yang kamu tahu itu yang benar? Coba deh, buka hati kamu baik-baik, ya. Gimana caranya kamu itu kasih kesempatan ke diri kamu. Jadi saya akhirnya memberikan kesempatan kepada diri saya. Karena hidup itu kita punya dua pilihan, kanan sama kiri.
Ya, antara bilang yes sama no. Apa salahnya saya bilang yes kepada diri saya? Kalau saya bilang no, ya sudah, end of story. I won't get that. Ya, saya nggak akan jadi seperti apa yang saya lihat. But if I choose yes, I have a chance. Saya punya kesempatan untuk jadi seperti itu. Akhirnya teman-teman, karena untuk kebaikan diri saya sendiri, bukan kebaikan upline saya yang ngajak, untuk kebaikan diri saya sendiri, saya bilang ke diri saya sendiri, I said yes. Ya, I said yes to myself. Saya bilang iya ke diri saya sendiri. Saya harus kasih kesempatan kepada diri saya untuk berubah. Saya mau lebih baik. Ya, kalau saya lahirnya miskin, is okay. I cannot angry. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. But I cannot accept kalau saya juga matinya miskin. Ya, saya dikasih waktu sama Tuhan untuk berubah. Ya, bagaimana caranya hidup saya ini kesehariannya itu berubah. Saya kasih kesempatan loh kepada diri saya loh. Tapi kan bayar, Mai, 4 sampai 5 juta. Iya sudahlah. Iya sudahlah. Bayarlah. Ya, 4 sampai 5 juta yang saya lakukan itu kalau misalnya ternyata itu tidak mengubah nasib saya, ya sudah, anggap aja saya lagi ketipu. Ya, anggap aja saya tuh lagi belajar. Entah ketipu, entah saya belajar ya, terserahlah apa yang teman-teman bilang. Tapi bagaimana jika saya 5 juta ini mengubah hidup saya? Coba saya tanya ya, kita kalau buka bisnis, kira-kira ada nggak modal cuma 5 juta? Sebutkan teman-teman modal apa bisnis yang cuma 5 juta dengan penghasilan bisa ratusan sampai miliaran juta per bulan. Coba sebutkan, ada nggak? Ada? Hah? Nggak ada pasti. Ya orang yang income-nya ratusan juta, miliaran, pasti modalnya juga miliaran. Ya jangan ngiri sama, oh si Anu kok enak ya bapaknya kaya sih ya, punya perkebunan, punya hotel, angkanya sekian. Ya jangan ngiri, itu bapaknya pasti usaha awalnya. Ya kan? Kita nggak punya bapak yang seperti itu. Kita kasih kesempatan diri kepada kita untuk kita bisa berubah. Teman-teman, jadi waktu saya melihat SC23 ini, mungkin teman-teman ada yang bilang, sudah lama ya, aku ikutnya yang di Jakarta aja. Jakarta tuh juga ada. Saya ikut yang Jakarta aja. Percayalah. Fast charging sama nggak fast charging beda nggak? Ya, teman-teman punya handphone kan? Ya, kalau ngebeli power bank atau ngebeli kabelnya, lebih baik yang normal apa yang fast charging? Fast charging 10-15 menit kelar, ya. Tapi kalau yang normal itu bisa 1-2 jam. Teman-teman pilih yang mana? Gitu. Jadi saya memilih untuk diri saya dikenakan fast charging itu supaya cepat on-nya gitu loh. Jadi meningkatkan bilik saya yes dan yang fast charging itu yang saya lakukan ya. Dan ini teman-teman bukan cuman LTS. Buat para peserta biasa yang non IBP hanya LTS. Tapi buat kita punya rangkaian beserta dengan MVP. Jadi MVP adalah rangkaian plus-plus buat kita. Dan teman-teman, I tell you something ya, kita harus bersyukur karena cuman di ST yang ada seperti ini. Kalaupun grup lain ada, itu ngikut-ngikut kita doang. Ya, kenapa perlu ada MVP? Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang bilang ke saya mau ikut ST23-nya aja, MVP-nya saya mau pulang. Ya, saya nggak usah ikut karena saya sibuk. Ya, saya nggak bisa karena ini hari Senin. Saya harus kembali ke kantor. Ya, saya ikut kalau dua-duanya ST23 sama MVP, saya cuti harus hari Jumat dan cuti juga hari Senin. Saya nggak bisa, saya sibuk. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau kamu pengen ngerubah nasib, kok ya tanggung? Ya kan? Ngerubah nasibnya itu dari Jumat sampai Senin. Bukan Jumat sampai Minggu tok. Hari Senin pasti ada perubahan yang terjadi. Pasti ada pembelajaran yang terjadi buat kita. Setuju nggak? Ya. Jadi teman-teman, waktu ada event seperti ini, percayalah. Ya, bukan kurang kerjaan para ST leader itu bikin beginian. Ya, mereka sudah nyampe puncak kesuksesan. Ibarat kata mereka sudah mendaki itu ya, puncak Bromo itu. Tapi mereka bisa turun ngulurin tangan kepada kita. Ini tangan kita, tangannya mereka, ini tangannya kita. Kebayang nggak? Bahkan mereka pegangnya nggak gini, pegangnya gini nih. Ya, mereka mengulurkan tangan sama kita, mau megangin kita dan ngajak kita bareng-bareng. Ya, kadang-kadang kitanya goyah nggak mau. Ya, tapi mereka tetap pegangin kita buat kita ngikut. Ya, buat kita ngikut sama mereka. Dituntun pelan-pelan. Dituntun step by step. Tahu dari mana step by step? Ini loh. Ada step by stepnya. Ada BSc 1, BSc 2, MVP 1, MVP 2, sampai MBA nanti. Teman-teman kebayang nggak sih? Betapa luar biasanya. Coba saya nanya lagi. Di luaran sana, ada nggak orang yang sudah sukses dan mau ngajarin kita? Hah? Ada, Mai, tapi bayar. Betul nggak? Ada, tapi nggak setiap saat. Ya, misalnya saya pengen belajar saham. Saya belajar sama Warren Buffett.
Dia kasih kelas gak? Saya belajar sama Anthony Robbins, dia kasih kelas gak? Kasih, tapi bayarnya bukan main mahalnya. Teman-teman, tadinya saya tidak pernah menganggap ketemuan sama Upline atau meeting meeting ini begitu luar biasa. Sampai pada satu ketika saya ikutan seminar ya, Unleash the Power Within dari Anthony Robbins. Ya, teman-teman, saya ngikut itu, acaranya aja bayar $1.000 3 hari. Ya, itu pun yang duduknya paling jauh, paling ujung. Tribun ya, apa orang bilangnya ya. Itu bayarnya $1.000 buat ikutan tok. Belum sama tiket pesawatnya, belum sama hotelnya. Saat itu saya sampai ikut 2 kali. Satu ke Singapura, dua ke Sydney. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ya, jadi kalau ditanya kenapa LTS perlu berkali-kali? Karena nggak ngerti. Ya, wah teman-teman itu benar-benar ya. Saya datang ke situ. Ya ampun, ternyata itu baru sesi satunya. Ibarat kayak BSC1-nya. Kalau mau ikutan sesi tingkat lanjutnya, master kelasnya, astaga, bayarnya berapa duit? Bayarnya 1 juta US dollar. Ya, pertemuannya cuma 12 kali setahun. Jadi, dan 1 jam doang ketemu sama dia. Saya langsung garuk-garuk kepala ya. Nggak jelas gitu. Kok mahal banget? Kira-kira ada nggak sih yang mau ikutan kelasnya? Ada nggak? Cuman, cuman 12 pertemuan, 1 juta US dollar. Hah? 1 tahun. Jadi kalau misalnya anggap 1 juta US dollar biar gampang 12 miliar, sekali ketemu 1 jam doang sama Anthony Robbins, 1 miliar loh. Dan saya harus terbang nyamperin dia. Entah dia lagi di US, entah dia lagi di Fiji Island, pokoknya saya nyamperin dia. Dapat slot waktunya nggak bisa dirubah. Coba, teman-teman kira-kira ya, kalau udah tahu itu, kira-kira ikutan si ST ini murah apa mahal coba? Ya, saya ikutan Anthony Robbins The Power apa The Power Within You itu ya, Unleash ya. Waduh, teman-teman, saya pergi ke Singapura aja habis sekitar 30 juta. Pergi ke Sydney ya, kejar dia, itu habis sekitar 50-70 juta. Dan udah nyampe sono, acaranya 3 harian, ya sama kita pergi nyampe duluan, ya 5-7 hari juga lah. Jadi murah banget. Waktu saya lihat ya, dan saya ikutan sesinya, tau nggak sih, saya sama Hendra cuma bilang, ya ampun Pap, kita udah kejar-kejar ya, ternyata isinya kok mirip-mirip ST. Entah mereka niru ST atau ST niru mereka ya. Bahkan ada penerapan langsung loh kepada kita. Jadi saya berpikir gila loh, ini loh. ST tuh ngajarinnya sih luar biasa banget loh. Semuanya tuh lengkap. Semuanya ini cuman ngajarin kita bagaimana caranya kita itu ditingkatkan kembali beliefnya kita dan triasnya kita. Dan kita tuh belajar leadership ya. Dimulai dari beliefnya dinaikin di BSC1, BSC2 lokasinya masih ada di tempat kita masing-masing. Ada MVP1 ya Mbok ya belajar. Belajar apa? Leadership toh. Kan kita pengen belajar network, betul nggak? Belajar network itu kan nggak cuma sendirian. Belajar network itu kan perlu gimana cara membangun 5-2-5-1-2-5, betul kan? Ya 3-1-2-5 ya. Itu semuanya itu kita semuanya harus belajar. Karena kita nggak punya pengalaman. Dan ada yang udah nyampe mau ngajarin kita. Coba dituntun pelan-pelan. Dan bayarnya berapa? Bayarnya itu, ya teman-teman saya bilang, kan tapi Nuskin CST juga bayar, tapi bayarnya bukan buat di kantong masing-masing. Percayalah, speakernya nggak ada yang dapat uang sepeser pun nggak ada. Dapat J3 pun nggak. Ya, mereka persiapan pagi, siang, sore, malam dan menyerahkan semua yang mereka miliki buat kita. Jadi itu murah pakai banget. Nah, teman-teman, waktu saya melihat ini semua ya, saya langsung berpikir, aduh Tuhan, kalau kayak begini ya, suksesnya saya tuh udah pasti, bener gak sih? Ya, karena ada yang mau ngajarin saya loh. Saya tuh dituntun, dipegangin seperti ini loh. Kesuksesan saya tuh udah pasti banget. Tugasnya saya cuman pegangan yang erat, nurut aja apapun yang mereka lakukan, increase belief saya, increase confidence saya, increase trust saya kudu ngikut. Nggak susah jadi saya tuh, ya. Tapi gimana? Aku suka galau, ya. Kadang-kadang tim aku meninggalkan aku. Kadang-kadang volume aku tidak seperti apa yang aku mau. Is okay. Karena yang udah nyampe ke sana duluan juga pasti udah pernah ngalamin. Timnya juga banyak timnya yang datang dan pergi, ya. Mungkin volume mereka juga belum, tapi toh mereka nyampe. Ya nggak usah jauh-jauh. Saya juga begitu, ya. Emangnya teman-teman bilang yang biara drop teman-teman doang. Saya juga lebih lama. Saya di bisnis ini lebih dari 10 tahun. Ya biar yang drop mah sudah biasa. Tapi bagaimana pembelajarannya saya lebih baik, ya kan? Ingat lagi seperti slide awal. Perubahan yang terbaik adalah perubahan yang diri kita pribadi mau berubah seperti apa dan berubah lebih baik, ya. Dan saya terus pegangin erat-erat, ya. Semua yang apa yang saya katakan saya pegangin baik-baik. Mereka ngomong apa saya ikut. Mereka komen apa saya percaya. Karena saya tahu mereka tidak ada yang mau berbuat jahat sama saya. Waktu mereka suruh saya pergi, itu artinya mereka pengen saya lebih improve lagi.
ya. Dan teman-teman di sini saya penting banget kasih tahu teman-teman pentingnya ABC. Ya, ST23 itu adalah A-nya saya. Ya, kita punya A itu apa aja? Ya, advisor saya tuh ada tools, ada meeting, ada upline dan ST leader. Meeting-meeting yang ada, mau meeting MSM, ya, ntar malam ada ya, ada BSC1, BSC2, ada MTL Opportunity, ada SC23 atau LTS, dan bahkan grouping harian itu adalah advisornya saya. Ya, saya selalu punya kalimat ya, wah, this is the best LTS ever. Pernah nggak sih teman-teman nggak dengar kalimat itu ya? Gila ya, ST23-nya ya, LTS-nya keren banget, luar biasa banget hari ini, I learn something. Ya, pernah nggak belajar gitu ya? Kalimat gitu ya. Saya tanya, ada nggak LTS atau meeting atau ST23 yang jelek? Ada nggak? Ada nggak meeting yang jelek? Ya, teman-teman harus percaya bahwa semua meeting udah yang terbaik. Ya, karena semua memberikan pakai hati. Ah, ya. Kemarin saya belajar ya sama Ethan ya. Jadi benar-benar tunggu Ten. Mama korek-korek dulu something ya. Korek, korek, korek terus keluarin gini. Cia ya. Jadi kayak Gabriel gitu loh ya, suka begitu ya. Karena apa? Karena kita semua kasih hatinya kita. Ya, semuanya, mau MC-nya, mau IT-nya, mau speakernya, mau floor-nya, ya, mau stage-nya, mau tukang fotonya, semuanya kasih yang terbaik. Jadi udah pasti advisor-nya pasti A-nya the best. Ya, jadi mau tools kita, mau rekaman kita, mau buku katalog kita, mau meeting harian kita, SC leader kita, semuanya harus teman-teman lakukan itu sebagai yang sudah terbaik si A. Ya, pertanyaannya, tapi si A pernah bikin salah nggak? Ya pasti adalah cetakan-cetakan katalog ada yang salah, meeting-meeting mungkin ada yang telat-telat dikit, is okay. Ya, itu cuma hal little things ya. Tapi kalau kita ngeliat secara keseluruhannya, tetap itu udah yang terbaik. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai si B ya bisa memperkenalkan si C customer kita buat benar-benar melihat si A dengan baik. Ya, pertama-tama dimulai dari kitanya dulu. Ya, sebagai B kita harus punya feeling dulu. Ya, apa sih A-nya ini? Dalam hal ini A-nya kita adalah meeting ya, SC23. Kita harus punya feeling dulu. Ya, gimana punya feelingnya, Ci? Aku belum pernah datang. Aku kan lahir di zaman pandemi. Meetingnya aku kan pakai Zoom. Ngumpul juga cuma di klaster-klaster kecil. Aku nggak punya feelingnya. Jadi waktu aku ngajak orang itu nggak tahu. Ya, teman-teman coba bayangin ya. Bayangin seperti ini ya. Waktu kita pengen pergi jalan-jalan. Sama seperti aku tahu nih ya. Bromo, aku pernah nggak? Udah lama banget. Ya, nggak pernah ke sana. Atau saya pengen pergi kemana? Saya pengen pergi misalnya ke Swiss. Saya pengen pergi waktu itu ke Swiss ya. Atau pengen pergi ke Sydney, pengen pergi kemana tempat yang saya belum tahu. Tapi saya membuat diri saya excited dengan cara ngelihat Google. Betul nggak? Ya, teman-teman ada yang pernah pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat tertentu, tapi membuat diri kita excited dengan lihat-lihat eh, Instagram ya, atau ngeliat-lihat trip-trip yang lain. Pernah? Ya, itu saya lakukan waktu pengen ke Swiss ya. Saya, Angelin, Tipen, Lukman ya. Kita masing-masing kasih input ya. Apalagi Angel ya. Ci, lihat Ci, gila keren Ci. Pakai ini Ci. Nanti jangan lupa ya, Ci, kita naik kereta. Gondolanya Ci. Wah kayaknya keren Ci kalau begini, gini, gini ya. Ci, ini pemandangan bagus banget Ci. Nah, itu adalah membuat diri kita excited. Ya, kita kudu excited dulu sama si A. Ya, baru kita bisa cerita sama si C, si A itu bagusnya kayak apa. Ya, ceritanya begitu. Waktu saya misalnya tanya, waktu itu yang planner saya Angelin ya, gini-gini Angelin plannernya bagus banget ya, buat ke Swiss ya. Jal-jal di situ ada apa Pak? Ada apa Jal? Ci, bagus banget Ci. Nih, aku udah Google Ci, ada begini, 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 gini. Wah, boleh juga tuh Jal kalau ke situ, masukin ke bucket list kita. Oke ya, dimasukin. Jadi dia belum pernah ke situ padahal, tapi dia cerita bikin kita ngiler ngeces gitu loh, ya, buat kita ke situ. Ah ya, jadi cerita. Akhirnya aku pun mau pengen buat ke sana. Ini kayaknya harus banget pergi. Kenapa? Karena Angelin cerita ini bagus. Angel dapat dari mana? Dari temennya yang udah pernah pergi. Ah, ya teman-teman ya. Jadi kita kudu bisa jadi B yang bagus. Ya, cerita kepada C supaya bisa ketemu. Ya, dan cerita juga sama si A tentang si C. Nah, dalam hal ini kalau ST23 saya ceritain apa? Si A. Ya, teman-teman cari tahu ada nggak yang jadi speaker atau jadi krunya, titip pesan mana tahu itu pesannya bisa disampaikan sama si C. Ngerti gak? Ya, kalau ada. Jadi kalau kayak meeting MSE, meeting BSC1, kan kita suka tahu tuh speakernya kan teman-teman kita sendiri. Kita titip pesan dong buat orang yang kondisinya begini gini gini. Mungkin bisa diselipin di cerita lu. Ya. Nah, saya pernah tuh misalnya ya, beberapa suka titip pesan. Titip pesan dong, Mai, nanti lu pengen ngomong ini ya. Nah, nanti ngomongin ini boleh gak?
ya kayaknya kondisi gue sama tim lagi butuh ini. Nah, itu boleh kalau di meeting. Tapi kalau misalnya sama upline ya, ketemu nama upline, teman-teman kudu cerita bahwa si C ini kondisinya begini. Ah, ya. Kalau meeting seperti itu ya. Dan kita lakukan persiapan. Ketika meeting sama follow up lagi. Jadi si B ini yang punya tugas untuk mengclosingkan sebenarnya. Bukan si A. Karena si A biar gimana pun sudah bagus. Dan si A tidak bisa melakukan follow up. Jadi misalnya ya, teman-teman sekarang ST23. Misalnya teman-teman bilang, saya nggak ada siapa-siapa, Mai. Saya cuma pergi diri saya sendiri. Terus gimana? Ya sudah, tetap jadi ABC juga yang bagus. Customer-nya adalah diri saya sendiri. Saya harus cerita kepada diri saya setiap hari. ST23 ini bakalan luar biasa. Ini adalah perubahan hidupnya saya. Ya, saya akan berubah. Dan saya akan ciptakan hasil. Sehingga saya nggak cuma datang. Saya yakin di ST24 nanti, saya jadi somebody yang maju ke atas panggung. Ya, teman-teman buat bocoran. Ya, buat bocoran kita dan membuat kita excited ya. Nanti kira-kira ada sekitar 26 COE ya yang akan direkognisi. Teman-teman wow nggak sih kalau ada 26 COE yang direkognisi? Hah? Hah? Saya sih ngedengarnya aja sih udah merinding loh. Gila banyak banget ya. IBD-nya juga ada puluhan sama TI-nya. Ya. Hah? Itu latar belakangnya siapa aja? Ya. Itu IBP, IBD, apa sih? Kok banyak banget ya? Itu benar-benar yang dihasilkan sama ST, teman-teman. Dan latar belakangnya berbeda banget. Yang tadi saya bilang ya, yang paling muda ada namanya Richard Olivia kalau nggak salah ya. Yang paling banyak umurnya ada Ibu Dewi, dua-duanya dari Indonesia loh. Tepuk tangan ya buat kita ya mewakili segala umur ya, COI-nya ya. Ada yang umur paling muda sama umur yang paling senior ya. Bagaimana saya bisa menjual ceritanya itu? Buat cerita ya teman-teman. Jadi menceritakan kepada C supaya mau ketemu A. Saya akan cerita gila ya. Itu ya teman-teman. Kalau lu ngebayangin bisa sukses, lu kudu datang banget. Gue nggak bisa kebayang ya kalau lu jadi Bu Dewi ya. Ini salah satunya ya, tipsnya ya kalau saya cerita soal Bu Dewi ya. Lu kebayang nggak? Usia lu 73 memang. Ya, lambat amat ya. Kenapa nggak dari muda ya? Iya, lu kalau mau lebih cepat dari sekarang lu bisa lebih cepat. Gue kasih tahu lu, Bu Dewi itu mulai kenal Nuskin usia 58-an. Ya, toh 73, yaitu 15 tahun kemudian nyampe juga. Kok lama ya? Wajar aja lah namanya juga oma-oma. Ya, tapi 15 tahun pun yang penting nyampe. Yang penting itu, lu coba kebayang. Kalau di platform lu sekarang, kira-kira usia 73 itu lu ngapain? Coba. Pertama, bodinya kayak apa umur 73. Kedua, ya, kehidupan seperti apa? Punya temen enggak? Banyak enggak temennya? Ya. Terus ketiga, punya duit enggak? Ya Bu Dewi itu hobinya itu ngapain? Yang gue tahu hobinya ya ada tanaman-tanaman. Yang kedua tuh bikin krosang. Ya karena dia suka bobo krosang no. Ya, kebayang nggak hidupnya? Lagi bikin krosang, tiba-tiba ditelepon Nuskin, selamat ya Bu, Ibu udah jadi CEO Iwan. Ya, dengan pendapatan sebulan ratusan juta. Coba bayangin, oma-oma yang lain kalau misalnya dapat duit ya usia segitu tuh dapat duit dari mana? Kan dapatnya juga dari cucu mantu ya kan, ya oke lah dia kalau punya passive income ya dapat dari mana, dapat dari kos-kosan dari mana, ini bukan loh, dapat dari timnya loh, dan sampai sekarang loh, wah gila luar biasa banget, lu perlu datang dan lu perlu ngelihat sendiri pakai mata kepala sendiri, jalannya masih gagah turun naik tangga ya, stage enggak masih kayak dipegangin loh, bisa turun naik sendiri pakai heels loh 7 senti ya, di mana-mana nggak ada yang pakai heels 7 senti tuh usia 73 tuh ya, aku mencoba menceritakan tuh begitu ya, itu cuman Estito yang bisa bikin Bu Dewi seperti itu, bukan cuma Nuskinnya, karena ada lingkungan seperti kita ini yang bikin dia tuh seperti itu ya, ditambah lagi dengan background beliau ya, beliau itu bukannya orang yang nggak punya uang, udah punya uang aja masih pengen jalanin Nuskin, apalagi lu yang nggak punya uang, ya nggak kan, udah punya uang, udah punya prestasi ya, keluarganya juga baik-baik aja, tapi masih mau jalanin Nuskin. Tapi udah umur segitu, iya bayangin udah punya prestasi, punya uang, udah umur 58 masih mau jalan Nuskin dan nyampe juga. Sedangkan kita nggak punya prestasi, nggak punya uang, masih muda dan nggak mau jalanin. Nah, coba ya, coba pikirin salahnya di mana coba. Saya nggak habis pikir salahnya di mana. Ini baru kasih contoh Ibu Dewi, ya kan? Dan waktu teman-teman datang ke SC23 itu bakalan lebih parah lagi yang gila-gilanya itu. Ada orang tukang medi-pedi ya, yang biasa kita ketemu di salon, tapi nyampe juga. Ada tukang bakpao yang nyampe juga. Benar-benar sakit kepala itu. Saya udah berimajinasi, bervisualisasi ya. Di sono sih kudu foto loh sama semua COI-nya loh. Siapa di sini yang pengen foto sama semua COI-nya secara fisik?
Ya, di BSI One kita ketemu semua ya. Teman-teman kita bersyukur banget ya. Setiap BSI One selama pandemi 3 tahun, kita diekspos, diperkenalkan dengan para COI. Yang tadinya teman-teman mungkin nggak kenal, ya sama siapa itu Wee Hong, siapa itu Hui She, siapa itu Annie Ong, siapa itu Annie Wu. Beda nggak sih Annie Ong sama Annie Wu ya? Siapa itu Andy Wong, siapa itu siapa ya. Tapi selama 3 tahun terakhir sejak pandemi, kita diekspos untuk tahu siapa aja ST leader. Kira-kira kita jadi bisa cerita nggak sih? Ya, kalau ada yang anaknya banyak, gue ceritanya soal Eni Ong sama Yoklen, ya gak? Anaknya banyak sama Wisya, anaknya 4 loh, ada yang 5 loh. Wah, bisa nyampe juga. Jadi jangan banyak cincong kalau baru punya anak satu bilang jalanin nuskin susah. Ah, ya gak? Ya, kalau yang umurnya 50, 60 berasa kayaknya gue udah tua, gue nggak usah jalan nuskin. Lu lihat Bu Dewi nanti ya. Ah, makanya aku udah datang lihat sendiri membeliau. Tapi kan di Jakarta, datang aja ketemu sama Bu Dewi di Jakarta. Aduh beda. Ya Bu Dewi di Jakarta sama Bu Dewi di panggung itu totally different. You will see dah. Ya, tampangnya kayak gimana ya? Banyak cintong tuh banyak. Jangan banyak ngomong ya, jangan banyak mikir. Nah, ya pakai bahasa gaul ya. Jadi teman-teman, jangan kebanyakan mikir. Udah datang aja. Ah, ya. Jadi kita harus bisa lihat dan merasakan feelingnya. Yang salah itu mereka atau kita. Yang perlu diimprove itu mereka atau kita. Kalau mereka aja bisa nyampe ke situ kok kita enggak? Ya, sama-sama makan nasi. Nah, itu yang saya pikirin dulu. Saya makan nasi, dia makan nasi. Kecuali saya makan nasi, dia makan baterai. Ya kan? Atau saya makan nasi, dia makan berlian. Nah, itu beda dah. Kalau sama-sama makan nasi, kok dia nyampe, saya nggak nyampe, artinya something wrong. Saya kerja keras, dia kerja keras, kok nggak nyampe juga, artinya something wrong. Mungkin saya kebanyakan pakai otak, nggak pakai hati. Ya kan? Atau mungkin saya kebanyakan mikir, jadi terlalu kalkulatif. Sedangkan mereka just go aja. Ya, jangan bilang, oh Bu Dewi mungkin memanfaatkan relasi kali, jadi bisa nyampe. Aduh, jangan salah. Yang nggak tahu ceritanya sih. Ya kan, tahu nggak cerita awalnya? Nah, seringkali waktu kita ditanya mau tahu cerita awalnya nggak mau. Katanya kan fokus aja sama diri sendiri. Loh, memang kita fokus perubahan sama diri sendiri. Tapi cerita orang lain itu membuat kita terinspirasi supaya kita tuh mikir. Nah, ya, teman-teman waktu saya bilangin fokus sama diri sendiri, perubahan sama diri sendiri bukan berarti kita nggak butuh cerita orang lain. Karena kita itu manusia lemah, kita itu butuh baterai, kita itu butuh inspirasi, kita itu butuh, ya, sebagai manusia itu butuh, ya. Di kelas aja, waktu saya sekolah, kalau ada saingannya, saya terpacu loh buat jadi lebih baik, betul nggak sih? Ya, saya terpacu loh. Kalau misalnya ada yang ranking 1, 2, 3 ya, kok saya enggak ya? Saya terpacu loh buat belajar. Kok di kantor ada yang berprestasi udah jadi manajer, saya belum, saya terpacu loh. Saya cek loh diri saya sendiri, apa yang saya lakukan. Ya, kalau ada orang buka toko dan udah punya toko 2 atau 3, saya masih satu, saya terpacu loh buat belajar. Ya, demikian juga kita. Jadi kita harus cerita. Pertama-tama excited dulu sama diri sendiri ya. Kenapa saya perlu ke sana dan kenapa saya perlu ikut itu semua ya. Dan ini penting ya ABC-nya. Karena seringkali kita nggak melakukan bagian ini. Dan teman-teman waktu saya tahu ya ternyata ABC ini penting banget waktu kita ketemuan sama upline ya sama meeting atau mengapresiasi tools yang ada. Berapa banyak dari kita yang mengapresiasi SoundCloud? Ya, berapa dari kita yang sering ngedengar? Ya, mau rekamannya dari bahasa Inggris ya, Reno dan kawan-kawan, atau dari bahasa Indonesia dari rekaman SoundCloud kita sendiri. Atau berapa banyak dari kita para IBP yang tahu bisa masuk ke sinologi, ya bisa buat belajar lagi, ya bisa buat improve diri lagi. Berapa banyak dari kita yang tahu, ya? Mari kita belajar untuk bisa ABC dengan lebih baik, ya. Dan kita lakukan pre-meeting. Pertanyaannya adalah why sama how. Yang penting mana why sama how? Yang penting itu why-nya dulu. ST23 tuh buat siapa? Meeting-meeting yang ada tuh buat siapa? Tools itu buat siapa? Itu buat saya. Meeting dan tools itu buat serve my goal. Buat saya. Saya yang kepengen. Bukan karena upline saya kepengen ngejual tiket. Bukan. Ya, upline itu nggak dapat untung dari jual tiket. Ya, tapi buat kita. Oke? Gambarnya kelihatan nggak? Di sini di gambarnya jelas. Gambarnya numpuk ya. Ya. Jadi, teman-teman, waktu saya ngelihat di sini ya, ini adalah tujuannya dulu, ya. Waktu saya ngajak orang ke meeting, mau meeting MSM kayak BSC One kayak SC23, jangan terpaku pada meetingnya, tapi ngajak B-nya dulu. Apa why-nya mereka? Apa yang tadi balik lagi kayak tujuan saya ke Bromo dulu, baru tujuannya titik-titiknya kemana aja. Mau mampir di Cirebon kayak di Solo kayak ke Semarang kayak ya, tapi tujuannya kemana? Sama dengan ngajak orang ke meeting. Seringkali waktu saya ketemu sama para donen saya, aku ngajak orang ke SC23, tapi dia nggak mau. Aku ngotot dia harus ikut SC23. Loh, bukan SC23-nya,
Tapi apa why-nya dia? Kenapa dia harus sukses? Kita harus tahu dulu. SC23 ini membantu dia untuk menuju kesuksesan dia. Yang ngisi bensin di Cirebon itu untuk ngebantu dia nyampe ke Malang. Jadi bukan Cirebonnya, tapi kenapa ke Malangnya? Jadi ngisi bensin itu untuk menuju ke Malang, ke Bromo. Nangkep ya, teman-temannya dari yang holiday saya. Jadi bukan soal pom bensinnya, bukan. Bukan soal ST23-nya atau MSM-nya atau BSI-1-nya. Tapi tujuannya mau kemana dulu. Ya, kalau kita tahu dengan jelas tujuannya kemana, itu akan bisa. Dan jangan bilang begini, aduh Ci, aku udah ngerti di otak ya, tapi ngomongnya susah loh. Aku nggak kayak upline aku yang ngomong terstruktur. Ya, misalnya ya, contoh Nicole ya. Nicole misalnya bilang, aku nggak kayak bapaknya David, Ki. Aku ngomongnya begitu, muter-muter. Kalau David terstruktur, ya percayalah, Marlina juga nggak terstruktur, teman-teman. Saya juga ngomongnya ngalor ngidul, kadang-kadang balik lagi ya. A ke Z, 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 balik lagi ke sini ya. Sampai kayak kaset tuh bolak-balik tuh kayak begitu. Sama, saya nggak bisa bandingin diri saya sama David, sama Hendra, sama yang lain, nggak bisa. Tapi inilah Marlina, kadang-kadang kalau sesama mama justru yang nyambung itu yang muter-muter, tau nggak? Kalau terstruktur mama malah bingung, ya kan? Nah, jadi kudu begitu memang ya. Kadang-kadang di tengah-tengah ada jokes malah nyambung daripada yang terstruktur. Jadi jangan ngiri atau jangan merasa diri rendah juga, ya kan ya. Jadilah diri kita sendiri ya. Dan kita bersyukur banget kita tadi yang tadi aku bilang ya, kita tahu semua para ST leader yang ada. Ya, kalau teman-teman nanya, emang nanti yang direkognisi cowoknya siapa aja? Lihat file-file yang lalu, ya, atau nanya sama SBD-nya. SBD-nya harus tahu, ya. Terus nggak usah nanya ya, jangan nanya begini. Nanti tiketnya gimana, pesawatnya, hotelnya, udah percaya aja. Ya, upline-nya udah pasti mikirin. Ya, ini kerjaannya para SBD upline-nya. Ya, SBD upline-nya yang harus mikirin tiket pesawatnya jam berapa, hotelnya di mana. Jadi teman-teman para IBP, just follow aja. Percaya aja. Mereka udah kasih yang terbaik buat kita. Ya, nanti kalau kita udah saatnya, kita udah punya tim, maka kita yang ngatur. Ah, ya. Tapi kita ngatur di sini bukan jadi tour leader ya, karena kita pengen kasih yang terbaik buat tim kita masing-masing. Oke? Ya, teman-teman ya. Tipsnya adalah gunakan waktu seefektif mungkin ya, karena kita di sana bukan jalan-jalan. Kita di sana untuk menginspirasi diri, ngecas diri kita ya supaya kita nyampe ke tujuan kita dengan cepat, ya kan? Ya. Yang saya lakukan ya ketika saya dulu datang ya pertama kali ya, saya memvisualisasi ya, ada 5.000, 7.000 bahkan 10.000 orang akan ada di dalam jaringannya saya. Dan suatu saat itu akan terjadi di Indonesia. Benar gak? Setuju nggak? Ya, Indonesia punya harapan nggak sih kita sendiri punya meeting seperti itu? Ya, dalam waktu 3 sampai 5 tahun yang akan datang, teman-teman percaya nggak? Ya, Indonesia LTS-nya bukan direkop lagi. Indonesia LTS-nya bakalan di Expo di AISBSD, wah, atau di JI Expo Kemayoran ya. Mungkin 10 tahun lagi di Gelora Bung Karno. Wah, ya gak? Ya, percaya gak Indonesia bisa? Saya percaya banget. Teman-teman bayangin ya, Singapura Malaysia aja bisa loh, yang penduduknya lebih kecil dari Jabodetabek. Ya, Singapura Malaysia itu sama Jabodetabek, Jakarta, Bogor, ya, Tangerang, Bekasi ya, Depok ya. Itu lebih gedean kita Jabodetabek. Apalagi digabung semua dari Sabang sampai Merauke yang bahasanya satu, Indonesia. Ya, udah pasti Indonesia itu pasti jauh lebih besar. Ya, setuju ya teman-teman ya? Ya, dan saya tahu saya nggak bisa sendiri. Orang 5.000, 7.000, 10.000 itu nggak cuman punyanya Marlina. Pasti ada teman-teman juga. Ya kan? Kita sama-sama. Panggung yang besar itu nanti begitu teman-teman lihat ya. Saran saya adalah, nah ya, during the meeting ya, kita fokus. Ya, kita fokus karena ini adalah rumahnya kita. Ya, kalau saya belum bawa orang-orang, maka leader berikutnya adalah saya. Ya, dan saya harus ambil foto sama semua leader waktu break ya. Pokemon nggak? Atau game Pokemon nggak? Ya, kejar semua para SEO leadernya buat inspirasi. Ya, setiap minggu atau berapa hari sekali posting ke IG cerita tentang orang itu. Dan buat teman-teman yang jadi kru, jangan sibuk sendiri. Ya, buat kita yang tahu perumpamaan Maria dan Marta, teman-teman jangan kayak Marta yang sibuk sendiri toh. Ya, tapi coba duduk diam dan kalau jadi kru pun atau go ikutan go talent ya, teman-teman observasi. Ya, leader itu mengobservasi. Ya, belajar itu cuma bukan dari sesi, tapi observasi apa yang saya pelajari. Ya, oh orang ini begini, 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 begini. Oh gila ya dia ngerjainnya tuh seteliti ini ya. Ah ya, jadi saya bisa belajar ya dari mereka. Ah gitu loh ya. Dan itu yang saya lakukan.
saya visualisasi. Dan jangan lupa teman-teman foto di atas panggung, ya. Loh, tapi kan aku nggak direkognisi, Ci. Emang boleh foto di atas panggung? Boleh lah. Ya, nanti pas lagi bubaran, ya kan bubaran ya. Buru-buru naik ke atas panggung foto. Ya, visualisasi itu dilakukan sama saya berkali-kali, ya. Saya sama Hendra ya, foto di atas panggung agak miring sedikit, pakai angka 1 gini. Visualisasi 1 MDC. Wah, ya. Bodoh amat rebutan apa enggak ya. Toh kita kalau lagi jalan-jalan, rebutan foto enggak di pantai. Lagi kita jalan-jalan nih ya, foto mau di Petronas kek, foto di Eiffel Tower kek, ya foto di pantai Bali kek, rebutan nggak? Ada banyak orang nggak yang foto? Nggak apa-apa ya. Makin kita rebutan makin bagus. Nah ya, foto selfie ceklek ya kan. Terus nanti begitu ada yang rekognisi ya teman-teman, kan during the meeting ya, ada IBP yang maju ke atas panggung, kita bantuin teman kita foto ya. Memorinya harus ada. Wah ya, ya yang IBP ke atas, yang Hokkaido ya, yang IBD kita bantuin foto ya. Ngapain foto-foto, bukan upline gue, bantuin foto itu juga membuat kita visualisasi loh ya. Saya punya di handphone saya foto-foto teman-teman yang lain yang rekognisi, ada foto Meta, ada foto Acan ya, ada foto Vitan ya, saya punya foto-fotonya. Saya ada foto Bu Dewi ya. Tujuannya mau ngapain? Buat ingetin saya kembali ketika saya lagi lihat-lihat handphone ya. Saya taruh di Dropbox ya teman-teman ya, supaya nggak penuh juga memori ya. Saya liatin, wah iya ya dulu pernah begini ya. Wah ya, saya membuat memori buat diri sendiri. Jadi waktu lagi meeting, foto sesuatu yang membuat kita, menginspirasi kita. Tapi disimpan buat diri kita, bukan dilempar ke grupnya customer yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau customer nggak tahu apa-apa, jangan dilempar. Nanti dia nggak ngerti, karena dia nggak dapet ceritanya. Ya, jadi buat diri sendiri. Ingat, apapun yang kita lakukan, buat serve goal kita. Oke ya? Nah, jadi post meetingnya, ya kita kan pasti ada post meeting sama plan kita masing-masing ya. Ambil pembelajaran buat diri kita. Balik lagi, saya mau jadi apa nantinya? Sukses saya penting apa enggak? Tokoh mana yang saya kepengen? Ya, nanti ada beberapa tokoh-tokoh ya yang jadi sharerannya, jadi speakernya. Teman-teman ambil itu, visualisasi. Beberapa orang pengen visualisasi jadi catwalk-nya. Ada beberapa orang visualisasi mau go talent-nya. Ada beberapa orang visualisasi jadi MC-nya. Ada yang visualisasi jadi IBD-nya, jadi TI-nya, jadi COI-nya. Ada yang visualisasi mau jalan-jalannya Nicholas misalnya. Ya, silakan. You can visualize yourself. Ya, pastikan teman-teman dapat spot duduk yang terbaik ya. Ambil pelajaran buat diri sendiri. Dan set goal. Saya tahun depan di ST24 saya mau ngapain? Ya, sebelum ST24 jadi ingat ya, set goal ujungnya dulu, B-nya ya, baru tengah-tengahnya. LTS Januari dan di ST24 saya mau direkognisi jadi apa? Ya, itu. Dan saya duluan yang settle tiket saya tanpa disuruh upline saya, karena ini untuk menuju kesuksesan saya. Sama seperti saya tadi pom bensin, itu bukan disuruh, tapi memang saya tahu kalau nggak isi pom bensin nggak nyampe, ya kan? Kalau nggak isi pom bensin nggak nyampe. Jadi teman-teman, yang kita lakukan bukan buat siapa-siapa, yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Ya, waktu diminta, ayo kita create BR, ayo kita 10K, ayo kita Ruby, itu bukan buat siapa-siapa. Percayalah, bukan buat speaker, tapi buat diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara kita meningkatkan TOV kita? Kalau BR-nya nambah, ya kan? Teman-teman, yang saya bayangin gini ya. Kalau BR yang saya nambah ya 5, 25, 125 aja 280 juta. Kalau masing-masing 3.000, betul nggak? Bagaimana caranya saya grow double? Siapa sih di sini yang pengen angkanya drop atau pengen angkanya double? Yang pengen biasa aja satu, yang pengen double coba ketik angka 2. Ya, yang pengen terus double, ya kan? Teman-teman, ya. Kalau pengen double, itu kuncinya apa? Kuncinya berarti TOV-nya kudu naik, betul toh? TOV itu apa sih? TOV itu adalah total organization volume. Bagaimana cara meningkatkan TOV saya? Pertama-tama, committed-nya itu kudu banyak. Ingat ya, BR itu nggak tentu committed. Setuju nggak sama saya? BR belum tentu committed. Ya, BR itu bisa jadi pemakaian pribadi atau dia nge-refer to. Habis itu layu besokannya. Sama seperti perumpamaan penabur. Para petani yang menabur itu ada yang jatuh ke semak belukar, ada yang ke batu-batu, ada yang ke tanah yang subur ya teman-teman ya. Nah, waktu kita punya BR, misalnya jadi IBP teman-teman punya 4 sampai 5, ini memang nggak tentu semua jadi komit. Bagaimana caranya mereka jadi komit? Pertama-tama kita harus ciptakan hasil. Ya, kitanya kudu 10K, BR saya juga kudu 10K. Dan diajaklah ke meeting supaya dia bisa visualisasi. Baru dia jadi IBP. IBP juga harus 10K. Begitu seterusnya. Ya,
Emang ini proven, proven 100%. Ya, kalau teman-teman terus melakukan ini terus-menerus, pasti nyampe juga. Ya, tapi pertanyaannya bagaimana caranya ini kejadian? Ya, bagaimana caranya ini kejadian? Kerjasamalah dengan working upline-nya. Alignment yang kuat. Ya, apapun yang meningkatkan belief kita, apapun yang menambah trust kita, kudu ikutin. Teman-teman, saya juga pernah ngebayangin ya, 5, 25, 1, 25, kalau dikali 3.000 poin aja, itu 280 juta, betul gak? Apa yang terjadi kalau 5, 25, 1, 25 dikalinya 10.000? Angkanya banyak gak? Hah? Udah pasti minimal 3 kali lipat, karena 10K itu 3 kali lipatnya dari 3.000, betul gak? Ya, saya bayangin, ya ampun, itu bisa punya passive income ya, 700-800 juta per bulan. I really want lah, ya. Kita harus kerja keras gak? Ya harus lah. Ada lagi yang bilang sama saya, Jalan Nuskin mah capek, kudu kerja keras. Halo, numpang nanya, bisnis apa yang nggak pakai kerja keras? Bisnis apa coba? Semua bisnis juga pakai kerja keras, ya. Bahkan teman-teman sekolah, ya, itu juga kerja keras loh. Emangnya nggak kudu sekolah, nggak kudu belajar, nggak kudu ngisi PR, nggak kudu ulangan, itu juga kudu pakai kerja keras, ya. Terus emangnya kalau kerja di kantor nggak kerja keras? Pagi-pagi jam 8 pulang jam 5 jam 6, itu juga kerja keras. Ya, kadang-kadang kita juga lembur juga itu kerja keras. Makanya kalau teman-teman benar-benar mau sukses di Nuskin, B-nya tuh apa? Kalau udah jelas B-nya apa, ya, tapi kita masih nyeduh teh, padahal kepengennya kopi, itu nggak akan nyampe-nyampe. Kalau udah tahu dengan jelas saya pengen sukses di Nuskin, tapi tidak mau ambil cuti buat ikutan MVP, tidak mau upgrade diri, itu artinya teman-teman lagi nyeduh teh, tapi kepengen dapat kopi. Ya, kalau teman-teman pengen dapat kopi, maka apa yang harus dilakukan? Maka sedulah kopi. Ikutin apa yang upline-nya bilang buat bisa sukses di sini. Oke, semangat terus, percaya. Kalau kita lakukan ABC dengan tepat, kita tahu dengan tepat B-nya kita tuh mau ngapain, saya ujungnya mau ngapain, kenapa saya harus sukses, dan kapan harus nyampe, berapa cepet. Itu terus saya ngomongin di dalam hati. Dan saya juga ajakin teman saya ngomong, ya. Dan kamu juga harus BR TNK IBP untuk menuju B-nya kamu. Menuju apa yang kamu mau, pasti kita juga nyampe. Jadi teman-teman semangat terus, ya. Sekarang tanggal 2, pastikan teman-teman juga ikut ya ke MVP nanti, RRD nanti, karena saya yakin event itu bakalan luar biasa. Itu pasti akan ngebantu kita buat mendapatkan apa yang kita mau. Oke, demikian sharing dari saya. Satukan hati bersama, kita sukses. Setelah sukses tetap bersama. Nama saya Marlina, saya kembalikan kepada Yopi. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Sharing dari Circle of Excellence One Marlina. Mari kita beri applause dan juga rasa terima kasih kita, hati-hati bunga-bunga atas sharing yang benar-benar tulus dari hati. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, kira-kira teman-teman di sini siapa yang belajar paling banyak? Apa yang teman-teman pelajarin di sini dari sharingnya seorang CEO Iwan Marlina? Kira-kira ambil satu buah pesan penting dari beliau, dari sesinya beliau, sehingga bisa membuat kita melakukan perubahan juga. Kita juga terima kasih telah diingatkan kembali akan pentingnya sebuah meeting ST23 ini yang akan diselenggarakan di bulan Oktober ini. Nggak berapa lama lagi. Nah, tapi teman-teman masih ada waktu kita untuk menginfluence satu orang lagi. Nah, teman-teman, saya yakin apa yang dibawakan oleh Circle of Excellence One Marlina ini bisa memberikan dampak positif buat kita. Ambil satu buah pesan penting sehingga bisa membuat kita juga berubah layaknya magic. Iya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya yakin apa yang kita Oke, sorry, ada pengumuman untuk hari Senin nanti kita ada Fed to Fit. Saya sarankan kita bisa dapat hadir ke NDC New Dream Center di mana pembicaranya juga sebuah yang super yang seperti saya bilang semua yang acara yang dilakukan oleh ST adalah sebuah acara yang super semua. Pastikan kita hadir. Next ada pengumuman lain. Oke, ada pengumuman juga kita akan ada namanya BSA 2 Business School for Entrepreneur 2 pada hari Sabtu nanti 7 Oktober 2023. Dan juga meeting-meeting ini sudah dipersiapkan dan tidak lain adalah yang akan datang itu adalah ST23, momen kita yang paling sangat luar biasa dan paling kita tunggu-tunggu di akhir tahun 2023 ini. Semoga dengan acara ST23 ini kita bisa lebih mengajak banyak orang lagi, terutama kita juga
mempersiapkan diri kita sendiri untuk hadir di sana, untuk memperkuat kita punya belief dan perkuat kita punya trust seperti yang si Iwan Marlina katakan. So, teman-teman, sampai di sini dulu acara kita hari ini, SFP1. See you at ST23. Nama saya Yopi Tanaka. Bye-bye.